kan saya untuk recording. Ya, kamera error nggak apa-apa. Ya, yang penting coba dinyalakan kameranya biar Anda tampil dalam screenshot. Yuk. 2 menit lagi saya tunggu. Silakan. Oke, 1 menit lagi. Oke, baik. Sudah cukup? Masih ada? Ya, saya akan mulai screenshot. Perhatikan kamera, senyum semua. Oke. Sekali lagi, saya akan ambil sekali lagi. Oke, senyum semua, silakan. Good. Alright. Baik. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akan masuk ke materinya sekarang ya. Ada yang mau matikan kamera, silakan. Saya cek grup WhatsApp, belum ada balasan. Oh. Yang pasti nanti ikuti dari arahan dari tadi Asmi ya. Anda sebenarnya otomatis sudah tercatat. Ikuti sampai selesai. Dan jangan lupa mengisi kuesioner yang akan tampil di akhir acara ini. Baik, kita akan mulai. Ya. Saya akan share dulu materinya. Oke, sebentar yang resen ya. Sebentar, saya mau share dulu. Sebentar. Ya, baik. Muhammad Alif Yusuf. Ya, tadi saya sudah presensi lewat screenshot, tapi seharusnya presensi Anda dicatat otomatis oleh sistem tampil. Oke, jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Seharusnya nggak ada masalah. Oke, jadi nggak apa-apa. Sistemnya harusnya otomatis. Karena nggak mungkin juga Anda presensi dibuat sertifikat berdasarkan screenshot ya. Nggak akan mungkin kelihatan. Mau pakai computer vision teknik deteksi gambar kayak apapun nggak akan kelihatan karena terlalu kecil dan nggak ada data pembelajarnya, jadi nggak mungkin. Oke, kita akan mulai.
Selamat siang semuanya. Terima kasih luar biasa Anda mau hadir di Sabtu siang. Saya tidak tahu di tempat Anda, tapi di Cimahi agak panas ya. Agak panas, tapi tadi habis hujan pagi. Jadi hujan tadi pagi, sekarang agak panas. Tapi saya bersyukur, berterima kasih juga pendaftar webinar ini sampai 200 lebih. Yang datang ini, saya nggak tahu cara melihat statistiknya, 129 ya. Thank you so much bagi yang udah datang. Saya nggak tahu apakah ini akan jadi hal yang baru, tapi saya berharap Anda menemukan suatu hal yang baru yang Anda bisa gunakan untuk membantu Anda mengenerate konten idea yang baru, gitu ya. Jadi benar-benar new content idea. Mungkin nggak benar-benar new, tapi bagaimana Anda bisa menciptakan konten sesuai dengan apa target Anda, tujuan Anda bangun suatu profil sosial media. Oke. Baik, tadi saya sudah mengupload konten dan saya memastikan dulu tampil atau tidaknya ya. Baik, saya ingin pastikan dulu apakah tampilan presentasi saya sudah kelihatan. Data analytics to generate new content ideas. Salah satu bisa typing atau bersuara kelihatan. Oke, baik. Kita akan mulai. Ya, di sini kalau Anda perhatikan, kita akan fokus sebenarnya pada 3 sosial media. Jadi kalau 3 sosial media ini bukan target Anda, mungkin Anda coba bisa adaptasi. Karena kita harus bisa adaptasi ya. Tidak selalu melulu gitu ya. Kita harus pakai apa yang ada di sosial media kita. Karena kalau Anda bicara Instagram misalnya. Instagram nanti walaupun kita akan bahas Instagram juga. Instagram adalah data sosial media yang tidak memberikan analisis tren apapun kepada usernya. Dan cukup susah untuk dicari. Anda bisa mendapatkan Instagram Insights, betul. Kalau Anda buka aplikasi, saya cek dulu ini HP saya yang ada Instagram, bukan ada. Nah, kalau kita buka Instagram, kita punya yang namanya, dia akan berikan kita dashboard, Get Insights. Jadi Anda tinggal pilih tanda burger 3 gitu ya. Lalu kemudian Anda akan dapatkan Get Insights dan I don't know. Saya nggak tahu nih kenapa keluar ini. Sebentar ya. Next. Oke, ada setting yang belum kelihatannya sebelumnya. Oke. Cek lagi Get Insights. What's going on? Sebentar. Biasanya langsung keluar, sorry. Next. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada masalah sedikit dengan akun Instagram saya. Anda bisa cek di Venture_Angle ya. Mungkin kita akan lihat pakai tools yang lain. Saya akan siapkan dulu ya. Saya akan pakai tools namanya Metrico. Kebetulan dia sudah menyimpan analitik akun saya. Nah, kalau kita bicara Instagram misalnya, Instagram itu dia tidak memberikan kita informasi analisis tren. Tidak. Instagram yang memberikan kita Instagram Insights untuk akun Anda. Nanti dia akan memberikan kita mulai dari interaksi dari per konten, kemudian dia akan berikan juga best recommendation ya, best time to post, kapan waktu terbaik untuk post. Dia akan melihat jumlah followers Anda paling banyak aktif tuh kapan gitu ya. Nah, tetapi dia tidak memberikan kita cara untuk mendapatkan analisis tren. Nah, ini agak susah. Karena begini, karena Instagram ini kelihatannya, bahasa kasarnya, dia ingin membuat gitu ya, entah bagaimana kenapa Facebook membuat seperti itu, dia ingin memastikan bahwa yang tampil di hadapan Anda adalah konten-konten yang memang Anda pernah menyukai, pernah berinteraksi di masa lalu. Dan dia cuma fokus di situ. Baru 2 bulan terakhir, algoritma Instagram sedikit berubah. Ibaratnya begini, sekali Anda adalah seorang penggemar Chelsea klub sepak bola ya, bukan Chelsea Olivia artis. Tapi sekali Anda jadi penggemar Chelsea, maka segala konten tentang Chelsea terus ditampilkan. Dan Anda mungkin sering, misalnya gini ya, Anda sering banget memuji-muji Chelsea. Maka akun-akun yang keluar dalam explore, terutama dalam explore, itu nanti akan terus-menerus
tentang Chelsea. Jadi itu kelemahan terbesar. Tidak ada pilihan untuk melihat secara postingan followers Anda atau postingan yang Anda follow, orang yang Anda follow itu dengan timeline. Sekarang ada, tapi itu pun jarang dipakai orang. Selalu berdasarkan kedekatan kita dengan seseorang. Jadi seandainya nih, katakan di sini ada yang namanya Dinda, ya. Dinda ngelihat postingan Rama gitu ya, terus berinteraksi, entah nge-like, entah komentar gitu ya. Nanti seterusnya konten Rama terus yang dikeluarkan. Dan lama-lama konten dari Vance, katakan Vance juga temannya Dinda, akan tidak pernah kelihatan lagi. Dan itu terjadi guys. Di Facebook saya tiba-tiba yang keluar tuh orangnya itu aja loh. Padahal saya friend saya di Facebook ya, itu 1000 lebih. Di Instagram, akun yang saya follow ada 692 gitu ya. Tapi paling mentok saya ngelihat akun tuh kayaknya cuma 15 ya yang saya lihat. Nah, algoritma Instagram dulu mereka yakin bahwa ini cara terbaik untuk membuat orang edik dengan Instagram. Itu dulu. Ya. Jadi itu cara berpikir masa lalu. Lalu lahirlah TikTok atau dari perusahaan ByteDance dulu di China namanya Douyin nih. Douyin terus di luar China disebut TikTok. TikTok bilang, omong kosong. Masa iya sih? Gini loh, apakah Anda penggemar film Marvel gitu ya? Pasti banyak penggemar film Marvel, ya bisa resen. Saya juga penggemar film Marvel. Tapi bayangin kalau timeline Anda dalam sosial media Anda, semuanya adalah ngebahas film Marvel. Bosan nggak? Bosan, pasti. Dan itu tidak dimengerti oleh Instagram dan Facebook ternyata. Saya bosan gitu. Masa teman dosen saya banyak banget di Facebook dan semuanya aktif ya, setahu saya aktif. Kok yang keluar cuma 3 biji doang? 3 orang doang. Mana teman-teman dosen saya yang lain? Padahal kan saya juga butuh informasi, saya pengen tahu update mereka. Ternyata nggak dimunculkan, bukan mereka mati. Bahasa kasarnya ibaratnya, bukan mereka nggak posting. Gitu. Anda penggemar Marvel, Anda terus-terus dimunculkan konten Marvel. Bayangin nih betapa bosannya kita, bener nggak sih? Saya seneng dong sesekali, saya penggemar One Piece. Saya ngikutin One Piece, cuma saya belum ngajarin anak saya One Piece, belum. Saya ajarin dia Dragon Ball dulu. Ya. Tapi saya nggak ingin dong semua konten anime yang muncul One Piece. Sesekali Demon Slayer, sesekali Promise Finding Neverland gitu ya. Kemudian sesekali anime lain yang aneh, yang gore atau yang asal jangan yang lolicon gitu ya. Itu keluar. Artinya gini, saya nggak ingin loh semua anime nanti yang muncul di konten saya tuh One Piece. Nah, Instagram nggak ngerti itu. Maka Instagram melihat taktik TikTok itu aneh ya, taktik TikTok itu aneh. Tapi ternyata berhasil. Nah, kita sering dengar algoritma, kita sering dengar analisis tren. Ada nggak sih caranya Pak Vance? Nah, jadi kita to the point ya. Hari ini saya to the point. Saya nggak akan ngasih pengantar yang aneh-aneh. Saya akan ngasih pengantar content creator. Kalau Anda mau, Anda ikut kelasnya di independen bersertifikat ya. Itu saya ada kelas dan memang course-nya content creator and writer. Di situ kita bahas materi benar-benar dari basic dulu. Jangan percaya strategi gitu ya. Tapi di sini saya ngasih webinarnya langsung strategi ya. Tapi sekali lagi ini cocokkan dengan personality Anda ya. Oke. Ada foto-foto orang di sini saya nggak tahu kalian pada kenal atau enggak. Itu saya nggak tahu Anda kenal atau enggak. Saya cukup tahu mereka semua. Saya ikut follow ya. Kebetulan saya punya HP 2. Jadi HP 2 saya punya 2 akun Twitter, TikTok. Satu lagi mana ya HP Dedi saya? Ambil HP Dedi yang satu. Nah, jadi kalau di sebelah saya lagi webinar atau lagi ngajar, sebelah saya ada anak saya. Anak saya lagi buat game. Nah, dia kelas 4 SD, dia belajar pakai Scratch ya, drag and drop, bagaimana membuat game. Nah, sekarang gini, saya punya 2 akun TikTok. Yang satu akun TikTok yang memang profesional, satu akun TikTok untuk yang lain, gitu. Yang lain ini biar saya tetap stay young. Saya tetap tahu nih anak muda lagi ngebahas apa, gitu ya. Jangan sampai saya ketinggalan. Sedangkan yang satu, saya berharap suatu hari apa influence yang pernah saya munculkan di Instagram bisa masuk ke TikTok. Tapi ternyata nggak semudah itu. Oke, next ya, kita next. Gini, welcome to the presentation. Jadi, ini harapannya membantu Anda untuk menemukan. Kalau menciptakan agak susah ya. Menciptakan tren baru, belum tentu bisa. Anda bisa pakai framework. Ada framework namanya framework viral content ya. Rumusnya itu kalau nggak salah PSAPPS, saya lupa.
tapi itu nggak menjamin juga. Dan oke, terima kasih sayang. Nah, ada yang lebih baik lagi ya. Kalau saya ngajarin di kelas saya adalah jangan percaya strategi konten apapun. Bahkan termasuk webinar kali ini pun Anda jangan percaya sebenarnya. Karena yang bisa buat Anda viral, kalau Anda mengejar viral itu adalah semakin Anda menunjukkan this is you gitu. Bahwa ini kamu sebenarnya. Itu yang sebenarnya akan buat konten kita makin viral. Anda bisa pakai strategi apapun, Anda bisa ngikutin berbagai ceramah digital marketing tentang bagaimana membangun konten, tapi tidak akan berhasil di sosial media. Kalau kita bicara artikel blog dan Google SEO, iya, betul. Struktur konten, mengetahui research keywords, research audience, berapa jumlah keyword yang muncul, dan bla 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 bla. Google SEO, iya, itu ada caranya. Tapi TikTok, YouTube, Instagram, no, enggak. Saya berani jamin, sejamin-jaminnya. Anda bisa ngikutin segala sesuatu, cara, strategi di luar sana, ya, dan nggak akan banyak terjadi perubahan. Saya berani jamin itu. Tapi sebaliknya, kalau Anda punya keyakinan terhadap konten yang Anda bangun, dan Anda menikmatinya, bukan passion ya, tapi Anda melihat Anda bisa konsisten di situ, itu akan jauh lebih berarti. Nah, strategi itu ada hanya untuk membuat waktu Anda membuat konten lebih pendek. Jadi jangan percaya yang lain. Enggak. Semakin Anda mahir, maka seharusnya waktu membuat konten makin pendek, bukan makin panjang. Kalau ternyata untuk membuat satu konten, Anda butuh waktu 1 hari, bahkan lebih, gitu ya. Itu perlu dipertanyakan. Karena hidup kita itu banyak hal. Anda semua di sini berarti saya asumsikan mahasiswa, ya. Saya asumsikan Anda semua mahasiswa. Saya nggak tahu apakah Anda ada yang bukan mahasiswa, ya. Tapi saya asumsi Anda semua mahasiswa. Mahasiswa punya jam kuliah, betul nggak? Punya. Ada tugas nggak? Ada. Ada pacar? Ada yang punya, ada yang nggak punya. Ada kegiatan mahasiswa nggak? Ada. Baik itu himpunan atau unit kegiatan. Bener, ada ya. Belum lagi kalau Anda aktif di berbagai tempat yang lain. Bener nggak? Anda kan tidak sedang jadi full-time content creator. Enggak dong. Enggak. Content creator yang benar-benar sukses itu either dia sangat hebat dalam organik kontennya, atau dia memang fokus di full-time content creator-nya. Oke ya, kita sepakati itu dulu. Itu sudah terbukti. Dua pilihan. Either kamu sangat organik dan kamu sangat beruntung dan kamu didukung luar biasa gitu ya. Atau yang kedua, kamu memang full-time content creator. Oke, itu baru kamu betul-betul menunjukkan pertumbuhan luar biasa. Tapi sekarang kita bicara untuk mahasiswa nih. Saya percaya semakin pendek waktu Anda membuat konten itu makin bagus. Mikirnya boleh lama. Tapi mikirnya harus strategik. Nggak boleh mikirnya per konten. Mikirnya harus per minggu, mikirnya harus per 2 minggu atau per bulan. Nggak boleh mikir per konten. Gitu loh. Jadi sekali duduk, Anda bisa selesaikan banyak konten. Producing a lot of content. Oke ya, kita sepakat sama di situ ya. Jadi ini pun jangan benar-benar dipercaya. Tapi membantu mengarahkan Anda untuk memotong waktu Anda memproduksi konten. Oke, jangan yang lain. Jangan sampai dengan webinar ini Anda malah menghabiskan banyak waktu. Saya akan kasih tools untuk Anda. Menghabiskan banyak waktu, lebih banyak untuk ngeriset. Enggak, saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya dengan riset lebih banyak akan menjamin kesuksesan Anda lebih ini. Enggak. Kecuali Anda mau S2. Kalau Anda mau kuliah S2, magister, ya Anda butuh research. Content creator, really? Content creator, riset harus lebih banyak nggak? Saya berani bertaruh. Ya, Dims, The Meat Guys, Raffi Ahmad, siapa lagi? Deddy Corbuzier, Reza Arab, Arif Muhammad, Jerome Pauline, no. Mereka habiskan ratusan menit gitu untuk research, no. Can you believe it? No. Nggak mungkin, guys. Ya, jadi sebenarnya apapun strategi yang Anda pakai, itu tujuannya untuk memperpendek waktu produksi konten. Kalau memperpanjang, itu berarti masalah. Oke ya? Oke, kita next. Siapa saya? Wah, Bapak ini bicara apa sih? Siapa sih Pak Vence ini? Sok-sok banget sih. Bicara apa Bapak ini? Saya dosen informatika di Bandung ya, ITHB. Saya peneliti machine learning. Anda bisa cek Google Scholar, Anda bisa cek karya-karya penelitian saya di situ. Yang namanya Google Scholar atau Google Cendekia. Saya IT Project Manager di Kabayan Group. Ya, saya fokus di beberapa aplikasi. Ada aplikasi pembangunan biasa gitu. Tapi sebagian besar proyek saya itu data science, machine learning. Oke. Project besar saya, Jabar Command Center.
dipakai sama Pak Ridwan Kamil. Saya mendesain dari sistem data visualisasi sampai sistem untuk rekomendasi untuk Pak Ridwan Kamil, saya project manager ya. Kemkom Info tahun 2020, ketika terjadi COVID, tiba-tiba semua orang kan online di rumah. Kalau dulu kan enggak ya. Kalau dulu kan ayah bekerja, ya, ibu antara bekerja atau di rumah gitu ya. Anak ke sekolah, kan begitu. Ketika COVID, tiba-tiba semuanya nongkrong di rumah. Ayah, ibu, anak, pembantu di rumah semua akses internet. Anaknya pakai Zoom, bapaknya pakai Zoom, gitu ya. Ibunya mungkin nggak kerja gitu ya, tapi dia TikTok, Instagram gitu ya, Shopee Live. Anda bisa bayangin, tiba-tiba banyak keluhan masyarakat tentang internet ketika awal itu. Jadi Pak Menteri marah-marah ke Dirjen. Pak Menteri Johnny J. Plate ya, yang sekarang jadi manusia paling kontroversial di negeri ini saat ini. Ya. Nah, intinya gini. Beliau marah ke Dirjen nggak punya data komplain. Lalu kita bangun sistem untuk melakukan tracking sosial media. Jadi kata kuncinya adalah kata kunci 13 operator. Betul, kata kunci 13 operator, kita bangun sistem NLP, Natural Language Processing. Anda yang memperdalam AI mungkin tahu ya. Jadi kita melakukan klasifikasi keluhan berdasarkan peraturan menteri. Bayangin, itu proyek saya paling gede, proyek saya paling kacau, karena waktu presentasi pertama itu akurasi itu sangat rendah. Kemudian terus kita perbaiki datanya, kita perbaiki modelnya, akhirnya jebret jadi. Ya sampai hari ini dipakai namanya, luar biasa. Proyek saya yang lain, yang besar, kebanyakan narasumber ya, saya jadi narasumber, cuma pembicara aja atau pemberi rekomendasi. Beberapa kementerian seperti Kementerian Pan-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara, akhir tahun 2021 itu saya bekerja di analisis tanah untuk Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN ya. Yang waktu itu banyak mafia tanahnya. Itu saya juga terlibat di situ. Bukan sebagai mafia tanah, tapi untuk pengelolaan data. Minggu ini saya jadi pembicara di Kemenpan, di PPATK dan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Pengalaman saya data science machine learning banyak ya. Tapi kalau saya mau buka-bukaan ya, saya start benar-benar pengen fokus data science machine learning itu baru 2015-2016. Dan itu pun cuma dosen biasa, ngajar biasa, riset biasa. Saya tiba-tiba mencapai breakthrough besar ketika tahun 2019 saya merombak akun Instagram saya. Anda bisa cek di Venture_Engel. Saya sengaja nggak tampilin. Kalau Anda nggak tertarik, jangan follow ya, please. Biar nggak rusak algoritmanya. Intinya gini, @Venture_Engel. Ya, IG saya ya. Jangan di follow kalau Anda nggak tertarik kontennya. Saya nggak posting lagi sejak bulan Maret. Karena kesibukan. Nah, jadi gini, 2019 saya fokus ingin membangun personal branding. Ini true story, saya nggak nambah-nambahin, nggak saya kurang-kurangin ya. Saya ingin bangun personal branding. Data science, machine learning expert. Saya merasa dengan penelitian saya cukup, buku-buku yang saya kuasai, kemampuan coding saya cukup gitu ya. Saya bangun branding 2019, sebelum COVID. 2019 saya diundang jadi pembicara di acara-acara swasta, masih swasta. Kalau proyekan, saya udah sering proyekan ya, saya sudah sering proyekan. Tapi proyek saya tadi masih aplikasi biasa gitu, pengembangan aplikasi biasa. Nah, breakthrough-nya adalah menuju akhir 2019. Saya dipercaya jadi project manager Jabar Command Center. Saya sering nge-share di situ. Nah, kebetulan pembangunannya, salah satu komponennya itu dashboard untuk Pak Ridwan Kamil. Di situ saya share banyak banget tentang data visualization, tentang data science. Tiba-tiba saya mengalami breakthrough luar biasa. Saya dosen informatika ITHB Bandung. Tapi sebelum tahun 2020 berakhir, saya diundang jadi pembicara pembicara seminar di universitas di Palembang, Bina Dharma Palembang, UBD Palembang. Kemudian tahun 2020 dan 2021, saya diundang jadi dosen tamu full megang satu mata kuliah di Universitas Pelita Harapan, UPH. Ya, cuma megang satu mata kuliah doang, 2 SKS lagi. Ya, Anda tahu UPH ya, Universitas Uang Papa Habis. Saya nggak tahu ada UPH nggak di sini. Ya, tapi UPH tuh mahal banget. Dan mereka menggaji dosennya mahal banget. Saya ngajar satu kuliah di sana. Itu sama dengan gaji saya 1 bulan. Di ITHB megang 12, SKS lebih dikit. Anda bisa bayangin nih. Jadi gini loh, breakthrough itu terjadi ketika saya serius bangun personal branding saya di sosial media. Akhirnya dari Instagram ke LinkedIn kan. LinkedIn cuma awal-awal aja tuh, hangat-hangat tai ayam lah ibaratnya. Tapi dengan itu aja gitu, banyak orang kontak saya. Headhunter, saya bilang saya nggak bisa pindah perusahaan ya. Kenapa? Karena di perusahaan yang sekarang saya nyaman banget jadi project manager.
dan seterusnya, dan banyak cerita lain. Intinya adalah jatuh bangun ada, ketika kesibukan bertabrakan dengan pembuatan konten ya. Dan ketika Anda semakin banyak belajar, ternyata Anda makin ragu untuk menulis, semakin banyak belajar, semakin ragu untuk ngeposting konten. Ternyata terus saya sadar gitu ya, ternyata semakin banyak belajar cara buat konten, Anda makin banyak belajar konten pilar, research, dan sebagainya, itu jadi beban gitu. Dan itu semua harus dibuang gitu. Tiba-tiba saya sadar gitu. Makanya saya buka kelas di bisa.ai. Bukan saya yang buka, saya ulangi. Saya ditelepon sama Pak Oktav untuk ngisi di konten di sini. Saya bilang, Pak, tapi saya nggak mau data science machine learning lagi. Saya udah capek, udah bosen. Saya ngebahas itu gitu. Oh enggak. Bapak content creator. Saya kaget loh. Masih ada WA-nya sampai sekarang. Jangan ngisi machine learning malah. Jangan. Tapi tolong Pak, Bapak buka kursus tentang content creator. Gitu loh. Tapi saya taunya konten data science machine learning nggak apa-apa. Pak Vinci pokoknya cerita best practice. Oke, best practice saya jangan pelajari teori dulu. Mau buat konten, buat dulu. Ya. Jadi kita akan belajar di sini. Mungkin akan jadi sesuatu beban bagi Anda. Tapi Anda coba dulu ya. Anda coba dulu. Jadi kalau saran saya, buat konten, buat aja dulu. Ya. Ini harapannya hanya membantu. Oke, bentar ya. Tadi ada semut besar banget di sini. Oke, next. Kalau digigit semut yang besar itu sakit ya. Next. Oke, today's Gate kita akan bicara apa? Kita akan bicara potensial. Kita bicara data dulu deh. Kita bicara statistik. Sebelum kita masuk analisis datanya. Oke. Data analisis baru terakhir personality. Data cannot speak. Data tuh nggak bisa bicara. Ya. Anda udah tahu tools. Nanti kita akan cek beberapa tools. Tidak membuat Anda lantas jadi membuat konten yang hebat. Enggak ada yang kayak gitu-gitu. Atau, oh Pak, saya jago Photoshop. So what? Oh Pak, saya jago Canva. So, Pak, saya jago CapCut atau CapCut ya. Saya jago CapCut, Pak. Saya jago pakai aplikasi ini, Pak. Saya jago pakai data tools ini. So what gitu. Nggak ada gunanya. Anda harus lihat personality Anda. Jadi gabungkan antara data yang Anda pahami, ya. Anda lihat tren. Nanti saya akan ajarkan Anda. Kita tuh nggak lihat trennya sebenarnya, ya. Yang kita lihat itu pola tren. Karena nggak semua tipe content creator bakal sukses ngikutin tren. Bahkan kalau Anda berusaha ngikutin tren, Anda bakal gagal total. Contoh gini, saya kasih contoh. Pada tahu Dims the Meat Guys nggak sih? Pada tahu nggak? Dims the Meat Guys. Pada tahu nggak? Ada yang menjawab mungkin? I don't know. Pada tahu? Tahu ya? Oke. Sekarang berita apa yang lagi populer di masyarakat? Sekitar 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, yang populer di masyarakat adalah kasus Brigadir Joshua dan Verdi Sambo. Kalau sekarang mungkin yang tren BBM naik ya. BBM naik dan harga pokok naik. Oke. Anda bisa bayangin Dips the Meat Guys. Tiba-tiba waktu dia bicara daging, dia bahas Brigadir Joshua. Ketika dia motong daging. Anda bisa bayangin nggak? Anda nggak jadi makan daging gitu. Jadi gini loh. Orang bicara, saya mau viral, ikutin tren. Itu orang belum ada pengalaman. Enggak. Ya, the real content creator yang successful dan efektif. Dia lihat tren, dia hati-hati. Anda bisa bayangin Dim Demit guys ikut membahas Ferdi Sambo dan Brigadir Joshua ketika dia lagi motong flying tomahawk yang enak banget itu. Impossible, man. Nggak mungkin, man. Itu bakal jadi negatif banget untuk dia. Sedangkan dia akan posting konsisten tentang daging dan berbagai hal tentang itu. Dia akan bicara berbagai perspektif ya tentang itu. Dari berbagai sisi. Dia akan konsisten. So, kalau ada yang orang bilang, oh ya gini, data analisis, tren, tunggu dulu, siapa yang bilang? Kalau bukan fan channel jangan dipercaya. Seriously. Ya. Kalau ada orang bilang, oke, ikutin tren. Oh, salah. Hati-hati. Anda berhenti dulu. Jangan. Lihat dulu konten Anda, personality Anda apa di dalam akun sosial media Anda. Ya, itu dulu. Jangan buru-buru ikut tren. Yang Anda perlu perhatikan adalah pattern. Polanya gimana? Gitu, Anda perhatikan polanya. Oke, Anda ngebahas jerawat. Anda ngebahas kecantikan. Nggak ada kaitannya tuh sama Brigadir Joshua sama Ferdi Sambo. Bahkan mungkin nggak ada kaitannya sama kenaikan BBM. Kecuali nanti kenaikan BBM membuat harga serum naik. Mungkin. I don't know ya. By the way, saya lupa pakai serum nih. Nanti saya nggak bisa pakai serum. Nah, intinya gini loh. Anda perlu melihat juga, nggak sekedar ikut tren, tapi kita ikut pattern. Makanya nanti kita lihat tuh patternnya. Jangan ikut trennya. Jangan. Itu bisa jadi senjata makan tuan. Gitu ya.
Tapi sebaliknya, Anda ikutin pattern. Pattern itu pola. Tren itu pergerakan. Ya, tren itu adalah pergerakan dan kecenderungan. Kalau pattern itu pola. Tren itu pergerakan kecenderungan. Kalau kita lihat polanya, oh polanya begini. Oh, ternyata semua konten Verdi Sambo pakai lagunya Kesha misalnya. Nah, itu pola. Itu pola. Nah, itu yang Anda lihat. Bukan Anda asal comot aja pakai. Oke ya. Sampai di sini ya. Jadi please kalau ada orang bicara ikutin tren. Tunggu dulu. Yang seperti apa Anda perhatikan dulu. Oke ya. Oke. Kita next. Kita masuk ke potensi pertama. Kita akan bahas potensial. Sambil itu saya akan membuka. Oke. Saya buka WA. Apakah ada jawaban? Oke, otomatis ya. Jadi kalau join otomatis tercatat. Ini langsung admin ya. Terima kasih, sama dengan jawaban Asmi tadi. Oke, jadi sudah otomatis. Ya, jadi Anda sudah join, Anda otomatis. Dan jangan lupa, di akhir ada kuesioner. Jadi kelihatannya kuesioner itu sebagai absen akhir ya. Anda masuk sebagai absen awal, keluar sebagai absen akhir. Oke, kita bicara Instagram. Instagram itu penggunanya 100 jutaan lebih. Nah, 56 juta pengguna aktif bulanan. Gini, bedakan antara total user sama monthly active user, MAU. Nah, yang akan dilihat, yang penting itu MAU, monthly active user, pengguna aktif bulanan. Karena jumlah pengguna tidak penting. Oke? Kira-kira seperti followers. 10.000 followers, tapi yang betul-betul engage dengan Anda dan ngikutin Anda dan terikutkan dalam influence Anda, itu mungkin cuma 3.000. Nah, 3.000 itu yang penting. Gitu ya. Jadi 56 juta pengguna aktif bulanan. Cukup banyak. 29 menit rata-rata waktu kunjungan sekali buka. Jadi sekali buka Instagram rata-rata 29 menit. Cuman, nah, data yang 29 menit ini saya kelihatannya agak ragu. Ya, cuma oke, nanti kita bahas itu nanti. Nah, jumlah usia pengguna terbanyak 18 sampai 24 tahun dengan gender dominan untuk di Indonesia. Ini data Indonesia. Ini semua data Indonesia ya. Yang ini data Indonesia itu perempuan. Oke. Next. Nah, kalau kita lihat data besarnya. Jadi ini data Januari 2022 saya ambil dari napoleoncat.com. Januari tahun ini. Pengguna Instagram itu 104 juta. 54% perempuan. Nah, tadi ingat ya, pengguna aktifnya cuma separuh loh. 56 juta. Perhatikan ya, angkanya itu. Cuma 56 juta pengguna aktif bulanan. Ya, saya sendiri jarang banget buka Instagram. Sejak bulan Maret itu, sejak saya diberikan Tuhan banyak rezeki dan kepercayaan, saya fokus yang itu, gitu ya. Nah, jadi sekarang ini 100 juta itu total. Yang aktif bulanan 56 juta. Saya nggak tahu apakah sisanya adalah akun palsu atau akun untuk giveaway, saya nggak paham. Tapi itu angkanya yang aktif itu 56 juta. Oke ya. Itu satu statistik pertama, bahwa yang aktif itu cuma setengahnya. Perempuan dominan. Oke, ini jadi catatan. Oke, untuk Anda ya. Berikutnya akan kita lihat adalah 18 sampai 24 tertinggi, betul. Tapi yang nomor 2 itu 25 34. Bedanya dikit. Nah, tapi dari usia 18 sampai 34, terus kita bandingkan dengan 35 sampai 44, itu celahnya besar. Cara bacanya gini. Semoga cukup besar di tempat Anda ya. Di tempat saya agak kecil ya. Jadi 18 sampai 34 itu kan banyak ya, tinggi dan besar ya. Begitu ke 35 dia jatuh. Makin ke sana makin jatuh. Sekali lagi ini data Januari 2022 tahun ini. Oke ya. Berarti Anda harus fokus pada yang paling besar aja. 18 sampai 34. Di luar itu nggak bisa. Kalau Anda perlu menganalisis audiens. Maka audiens paling utama di Instagram adalah 18 sampai 34. Saya punya ibu, mama saya. Mama saya usianya berapa ya? 60 tahun kira-kira. Tapi main Instagram sih. Main Instagram. Jadi masih ada, sebenarnya masih ada di sekitar sini tuh masih ada. Tapi nggak tahu nih aktifnya seperti apa. Tapi yang tengah ini tetap jumlahnya paling besar. 50%-nya ini berarti kan gede ya. Tadi kita ambil 56 juta tuh pukul rata untuk semua jenis usia. Oke ya. Jadi disparati, bukan disparati. Celahnya tuh besar. Ke 35, 44. Jadi kalau misalnya Anda ternyata fokus bahwa Anda ingin membangun atau membuat konten untuk ibu-ibu. Ya, ibu-ibunya targetnya seperti apa? Karena ibu-ibu di Instagram ada, mungkin nggak aktif. Kalaupun ada Instagram. Anda pengen tahu sosial media apa, ibu-ibu paling aktif, saya kasih tahu ya. Ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas, paling aktif itu bukan di Instagram hari ini.
Mungkin TikTok ada, ya mungkin TikTok lagi naik, kita nanti coba cek. Yang kedua, tahu nggak? WhatsApp status. WhatsApp status. Mama saya nggak pernah komentar konten istri saya di Instagram, tapi selalu komentar konten istri saya di WhatsApp status. Jadi WhatsApp status itu kelihatannya jadi sosial media baru ya, kelihatannya ya. Jadi ibu-ibu 40 tahun ke atas itu kelihatannya aktif banget di WhatsApp status itu nggak pernah kelewatan. Kalau Instagram mungkin enggak, mungkin aktif hanya sesekali. Nah itu Anda perlu melihat target Anda siapa. Pak, saya kan untuk generate konten idea Pak. Nah kalau di sini berarti Anda sudah mulai mikir dong. Ya, untuk usia 18-34, berarti itu harus jadi mainframe Anda. Nah konten Anda apa? Saya nggak tahu konten Anda apa. Misal aja konten Anda misalnya ternyata Anda ingin bahas tentang cara merawat kucing. Artinya Anda punya hewan peliharaan kucing dan Instagram Anda didedikasikan untuk seluruh kucing di seluruh dunia gitu ya. Bagaimana hidup dengan kucing, bagaimana melatih kucing untuk tidak pup sembarangan, makanan kucing yang terbaik tapi murah gitu ya. Nah, kalau Anda bahas kucing mungkin bagus gitu ya, tapi jangan terlalu tua juga gitu pembahasan kucingnya gitu ya. Pembahasan kucing harus ada yang seger, yang untuk anak muda, tapi ada juga untuk yang usia profesional yang 25-34. Karena 25-34 itu rata-rata udah bekerja, mereka punya penghasilan yang menarik gitu ya. Nah, berarti kontennya bisa profesional. Kalaupun Anda terima promote, Anda terima endorse, Anda bisa cukup percaya diri di Instagram ya. Bahkan untuk makanan kucing atau baju kucing atau aksesoris kucing yang mahal. Anda nggak terlalu takut ya. Karena sekali lagi Anda bakal sukses ketika ada orang-orang di mana Anda promote atau endorse produk Anda terjual, atau bahkan Anda bangun produk Anda sendiri. Tiba-tiba karena Anda banyak banget followersnya, banyak banget interaksi, Anda akhirnya buat produk baju kucing sendiri, gitu ya. Baju kucing sebagai astronot, ya, kucing sebagai Sherlock Holmes, kucing sebagai Iron Man, gitu ya. Tiba-tiba sukses. Congrats, gitu ya. Saya akan senang banget kalau Anda ternyata sukses karena Anda bangun konten, terus Anda dapat inspirasi untuk buat bisnis. Wah, itu keren. Menurut saya, hari ini kalau Anda jadi konten Anda bisa dapat inspirasi bisnis. Saya pengen seperti itu juga, gitu ya. Karena sekarang bisnis saya masih bisnis yang melekat dengan saya gitu ya sebagai project manager atau dosen. Saya pengen lebih dari itu. Ini bangun produk, belum kesampaian. Semoga kalau Anda yang udah bangun produk, Anda bisa lanjut dan sukses ya. Amin. Tapi intinya gini, ini kontur, ini relief, ini fakta di Instagram kayak gini. Potensinya kayak gini, ya. Nanti saya nggak tahu, materi coba saya share nanti ya. Next, YouTube. YouTube pengguna aktif bulanan 64 juta, jauh. Beda sekitar berapa tadi? Sekitar 10 ya, 8 juta ya. 8 juta dengan Instagram 64 juta. Wajar lebih banyak. Saya rasa lebih banyak wajar ya YouTube ya. Pengguna aktif bulanan ini 49 menit. Nah, ini menarik ya. Jadi Instagram itu 29 menit sekali kunjungan. Kalau YouTube 49 menit sekali kunjungan. Cuma saya nggak tahu dia ngambil rata-ratanya gimana. Tapi mungkin jadi masuk akal kalau orang datang ke YouTube untuk mencari sesuatu yang lebih detail. Kelihatannya ya, jadi wajar. Karena gini, dapat inspirasi dari Instagram gitu ya. Cari di explore, ya biasa explore Instagram kadang-kadang nggak bagus juga ya pencariannya. Maka Anda datang ke YouTube untuk nyari tutorial. Lalu dapat detail nih tutorial, terus Anda ngikutin tutorial itu dari awal sampai akhir. Sehingga benar sih, kunjungan sekali bukanya YouTube bisa saja memang lebih tinggi daripada sekali buka. Sekali lagi sekali buka ya. Sekali buka tuh sekali Anda buka. Dan wajar. Anak saya membuka YouTube untuk melihat tutorial per hari itu sekarang mungkin bisa sejam lebih gitu ya. Setelah itu dia praktek pakai Scratch untuk buat game. Masuk akal 49 menit. 18 sampai 24 untuk usia terbanyak sama aja anak muda mendominasi di mana-mana. Tapi di YouTube laki-laki gender dominan. Sumbernya saya sertakan, nanti saya upload materinya ya. Itu menarik sekali. Laki-laki dominan di YouTube. Ya, sekali lagi kan ya cuma angka ya, cuman ini memberikan gambaran untuk Anda. Oke, laki-laki gender dominan di Indonesia. Nah, datanya gimana? Datanya gini, Indonesia tuh ketiga di dunia, ya, 127 juta. Kita balik ke awal. Nah, sorry. Nah, kita ke sini, 64 juta pengguna aktif bulanan, total pengguna 127 juta. Berarti mirip dengan Instagram, separuh. 50% aktif bulanan. Ya, separuh. Sama dengan Instagram. Begitu ya. Saya nggak tahu, kalau kita meng-compare, lebih bagus posting konten di Instagram atau di YouTube. Nah, saya mencari data di YouTube, saya kesusahan mencari data
detail 18 range usia. Mungkin Anda yang pernah beriklan di YouTube ya, Anda yang pakai YouTube Ads, mungkin Anda bisa akses tren lebih bagus gitu ya di sana ya, soal usia mungkin ya. Jadi Anda perlu daftar dulu deh jadi YouTube Ads gitu ya. Jadi salah satu pengiklan di YouTube. Itu kelihatannya Anda bisa dapat data pembagian usianya. Tapi kalau dari pengamatan dan juga baca beberapa artikel yang merangkum, YouTube itu untuk range usia itu cukup fair, katanya cukup fair. Artinya tidak sejomplang Instagram. Di YouTube itu konten untuk 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas sangat relevan dan sangat banyak penggunanya. Sangat banyak penggunanya. Nah, ini menarik. Di YouTube Anda bisa nyari kalau papa saya pakai YouTube sekarang untuk mendengarkan lagu-lagu jadul dulu waktu papa saya masih bujangan, kelihatannya gitu ya. Anda pernah tahu ABBA nggak? ABBA, nggak tahu ya? Taunya Queen ya. Kalau Queen udah pada tahu ya, Mama. Nah, itu tahulah Queen yang itu ada filmnya juga ya, Bohemian Rhapsody. Tapi kalau papa saya lebih suka ABBA, ABBA. Nah, jadi memang papa saya pakai YouTube sekarang untuk dengerin ABBA gitu ya. Anda coba sekali-kali dengar ABBA ya. Karena beberapa lagu ABBA itu di remake sama penyanyi-penyanyi sekarang gitu ya. Terutama dulu zaman saya waktu masih SMP, SMA itu Westlife ya. Nah, papa saya dengerin YouTube. Berarti kan gini, mama saya YouTube enggak. Aneh nih. Mama saya YouTube ada tapi jarang banget saya lihat. Mama saya lebih ke Instagram, WhatsApp status. Papa saya YouTube untuk dengerin musik. Nah, ini menarik. YouTube kelihatannya lebih menerima banyak orang. Dari segi usia pun kelihatan dia punya untuk semua orang, dan Anda nggak terlalu mikir. Menurut saya, Anda jiwanya oldies misalnya. Anda suka musik-musik tahun 60-an gitu ya, dan Anda ingin membahas musik-musik tahun 50-an, 60-an di dunia dan Indonesia. Anda buat YouTube channel tentang itu dan saya berani jamin Anda bakal sukses. Seriously, ya. Mungkin Anda nggak akan sukses dalam hal jumlah subscriber. Dan mungkin Anda nggak akan dapat penghasilan setinggi yang subscriber-nya tinggi gitu ya. Tetapi Anda bisa jadi influencer. Nah, kita harus bedakan penghasilan dari AdSense sama penghasilan sebagai influencer. Kalau penghasilan sebagai influencer tuh kayak Anda tuh buat sesuatu orang beli, itu influencer. Anda nge-promote sesuatu orang beli, itu influencer. AdSense kan dari iklan, itu beda lagi. Ya. Penghasilan Anda mungkin nggak gede dari iklan, tapi Anda bisa punya kumpulan orang-orang tua yang jadi fans Anda. Tapi oke loh. Anda anak muda tapi yang jadi fans orang tua, Anda bisa dapat duit banyak. Seriously, percaya sama saya. Ya. Dan ya, konteksnya positif, ya konteksnya positif. Anda bisa dapat duit banyak banget. Percaya sama saya. Kalau di genggaman Anda bisa membuat orang tua. Karena orang tua itu punya duit, guys. Anak muda mau duitnya sebanyak apapun, kalah sama orang tua. Percaya sama saya. Ya, saya bahkan udah sukses kayak gini aja. Ya bagi saya sih tatarannya bukan sukses ya. Takarannya saya lumayan mandiri ya. Tapi kadang-kadang masih dibantu orang tua kalau terjadi kejadian luar biasa. Itu fakta loh, fakta. Nggak tahu Anda punya kakak atau punya om yang mungkin cerminan itu. Kadang-kadang, yang punya banyak tanah dan rumah orang tua guys, banyak duit. Jadi kalau Anda bisa jadi influencer untuk orang tua, saya rasa wow, keren banget gitu ya. Dan Anda nggak usah terlalu mikir gimana-gimana. YouTube itu tempat yang menurut saya lebih bebas. Lebih bebas. Kita akan masuk ke platform berikutnya. Platform yang sekarang mendominasi anak muda. Pengguna aktif bulanannya kalah sama YouTube. YouTube tadi 60 lebih ya. Kalau 60 juta lebih. TikTok itu cuma 59. Instagram 56. Jadi Instagram sama TikTok jumlah pengguna aktif bulanannya mirip. Mirip. Nggak beda. Ada yang bilang orang udah ninggalin Instagram, salah. Ya. Jadi 56 juta, 59 juta, lebih TikTok dikit. Tapi ada tapinya. Nah, ini nggak muncul di slide ini. Ini dari ingatan saya. Semoga ingatan saya tidak salah ya. Saya waktu itu pernah buat slide seperti ini juga untuk TikTok. Dulu pernah. Tahun 2020 akhir atau 2020 Oktober ya. Nah, waktu itu seingat saya, data pengguna aktif bulanan pengguna TikTok itu masih di angka 24 jutaan pengguna aktif bulanan. Berarti kan dalam waktu tidak sampai 2 tahun, dia naik almost 3 kali lipat.
Dari 24 jutaan jadi 59 jutaan. Sedangkan Instagram turun sedikit, tapi di sekitar 56-an, sekitar itu. Anda bisa cek statistik baru ya, MAU Instagram. Tapi sekitar itu. Artinya, Instagram tidak mengalami perubahan, tapi TikTok naik 3 kali lipat. Nah ini tren. Ini pola. Ini yang kita analisis. Berarti orang sudah mulai nyaman pakai TikTok. Nah, memang yang menarik begini, saya pernah survei di kampus saya. Saya nggak tahu kenapa ya kampus saya, apa karena kampus saya swasta ya, saya nggak paham juga. Jadi saya pernah survei di kampus saya, di sebuah kelas, yang cukup banyak jumlah mahasiswanya, sekitar 50-an. Saya tanya, apakah ada yang nggak pakai TikTok, yang nggak install TikTok. Ternyata di 50-an ada sekitar 3 orang nggak pakai TikTok ya. Nah, oke, udah pertanyaannya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah gini, saya kaget, oh kamu nggak pakai TikTok? Kenapa? Dia bilang dia nggak tertarik. Oke. Jadi sekali lagi ada yang namanya preferensi orang ya. Preferensi itu nggak digoyah, nggak bisa goyah. Nah, kalau Anda termasuk orang yang punya preferensi dan tidak bisa goyah, berarti ya jangan sampai data saya mempengaruhi Anda. Ya, kecuali Anda sadar, Anda menemukan jangan-jangan saya perlu beradaptasi. Nah itu. Saya tidak bilang bahwa sekarang yuk kita ke TikTok, enggak. Ya, saya masih belum serius juga ngurus yang di TikTok ya. Saya belum dapat belum dapat sebenarnya. Yang penting luncurkan aja. Makanya saya ikut kelas itu ada challenge ya, setiap minggu satu konten. Saya juga harus konten juga, mahasiswa saya harus konten setiap minggu. Jadi itu sebenarnya saya buka kelas di situ jadi keuntungan buat saya juga ya. Karena saya dipaksa untuk konten, saya nggak mau kalah sama mahasiswa saya. Nah, namun kita bergerak ke yang kedua. Yang kedua ini, wah ini parah banget ya. 52 menit. Ya, kalau tadi sekitar 26 menit untuk Instagram sekali buka. YouTube 49 menit. TikTok 52 menit. Tapi orang bilang gini, mungkin kalau kalian lihat data, sekali kunjungan YouTube 49 menit. Rata-rata. TikTok 52 menit. Pak Vence, bukannya bedanya cuma 3 menit, Pak? Tarik nafas dulu. Bedanya 3 menit, iya. Tapi video TikTok itu berapa lama panjangnya? Maksimal sekarang kalau nggak salah 10 menit ya. Tapi orang masih ngepostingnya 30 detik, 1 menit, 5 menit paling lama. Iya kan? Kalau nggak salah TikTok tuh sekarang udah bisa sampai 10 menit. Tapi panjang durasinya beda. Anak saya buka tutorial YouTube 49 menit, mungkin 1 atau 2 video. Nah, dengerin saya baik-baik. Tapi 52 menit di TikTok, berapa video Anda tonton? Kita mau coba ujian ya. Kita mau coba ya. Saya pakai akun yang satu nih. Ini akun yang bukan akun real gitu ya. Ini tentang Prince Charles, King Charles. Beliau sudah jadi king sekarang. Ini pendek banget, nggak sampai 1 menit. Ini pendek banget, nggak sampai 1 menit. Ini sponsor. Ini agak panjang, ngebahas tentang Marvel. Ini nggak sampai 1 menit. Nggak sampai 1 menit. Jadi gini, oke kita ambil asumsi angka rendah ya. 52 menit di TikTok, Anda bisa lihat 20 video. 49 menit di YouTube, mungkin Anda cuma lihat 3 video. Itu statistik yang luar biasa. Apa pengaruhnya Pak Vence? Nah, Anda perlu perhatikan. Berarti sekalipun kita ambil rata-rata, ini 52 menit agak nggak percaya juga ya sebenarnya. Karena saya bisa sampai 2 jam, 3 jam sehari di TikTok. Ya, tapi gini, itu saya lebih banyak lagi ya. Tapi ini gini, itu 2 jam, 3 jam kalau saya nggak sibuk ya. Kalau saya sibuk mah, buka TikTok juga nggak sempat kalau sibuk ya. Tapi kalau saya lagi nyantai banget, saya bisa TikTok-an lama gitu. Cuma ngeliatin doang konten, ikut komen gitu. Nah intinya gini loh, anggaplah 52 menit udah angka pahit 52 menit ya. Anda punya kesempatan untuk tampil di tempat orang itu jauh lebih besar. Nah, ketimbang Instagram dan YouTube. Apalagi kalau dibandingkan YouTube. Di YouTube itu kontennya range-nya bisa lebih besar dan Anda bisa sukses untuk setiap range usia ataupun range kesukaan lah ya. Apa ibaratnya ya, aspek atau jenis genre katakan. Anda bisa sukses untuk semua jenis genre. Akan tetapi
kesempatan Anda untuk meraih viewers yang besar, viewers ya, bukan followers, itu kecil, tetap di YouTube kecil. Tetap di YouTube itu kecil. Beda dengan TikTok. Anda bisa buat konten yang cukup aneh, tapi ditampilkan ke orang yang mungkin nggak ada kaitannya sama konten Anda. Dan malah dia jadi suka ya. Nggak tahu ya, coba ya. Saya akan coba cepat, karena kebetulan akun TikTok yang satu ini nggak punya preferensi. Dia nggak punya preferensi. Bisa muncul aneh-aneh. Ini konten Pak Ganjar. Ini konten wanita-wanita nggak jelas. Ini konten Pangeran William. Tiba-tiba, nah ini dia. Ada konten seseorang yang resign dari manajer marketing, lalu dia jadi pengusaha apa nih? Hiking ya, hiking aksesoris ya. Nah itu kan artinya saya sendiri aja nggak suka olahraga gitu. Saya sendiri nggak suka olahraga kok ada konten hiking. Nah artinya TikTok itu kelihatannya ada eksperimen. TikTok itu punya eksperimen untuk menampilkan konten-konten yang beda. Ini loh, coba kamu suka nggak? Nah itu dia. Jadi dia melihat kesukaan kita, tapi dia juga melihat ada hal yang mungkin jauh dari kita, tapi dia tampilin juga. Itu yang hebat dari TikTok. Jadi kemungkinan kita untuk bisa dapat viewer, bukan follower ya, bukan follower, viewer besar lebih tinggi di TikTok. Ya. Nah, untuk pengguna terbanyak dia lebih rendah di angka bawah. Kalau di TikTok tuh di 16. Ya, kalau yang lain itu 18, ini 16. Dia lebih muda. Dan ini sesuatu yang hebat. 9 dari 10 pengguna mengakses TikTok berkali-kali dalam sehari. Jadi buka dulu pagi, buka dulu makan siang, buka dulu. Dulu saya Instagram begitu. TikTok nggak tahu kenapa menarik gitu ya. Nah, kita lihat angka besarnya. Angka besarnya gini. TikTok Indonesia itu nomor 2 di dunia. Di luar China ya. Karena China nggak ada TikTok. Adanya Douyin. Ya, mereka nggak pakai TikTok. TikTok itu khusus untuk di luar China. Perusahaannya sama ByteDance. Nah, kita nomor 2 di bawah Amerika Serikat. Ya. Sekarang kita lihat. Oke, sabar Sandi ya. Sandi bisa di-mute dulu ya. Kalau mau bertanya bisa juga. Bisa dicek. Jadi Indonesia itu 99 juta total pengguna TikTok. Kita backslide ya. Dengan hampir 60 juta pengguna aktif bulanan. Nah, kalau MAU-nya YouTube tadi 50%, sekitar 50%. MAU-nya Instagram sekitar 50%. Saya ambilkan air putih untuk ini. Kemudian kalau YouTube MAU-nya juga 50%. Tapi sekarang kita bandingkan ya TikTok. TikTok itu 59 juta pengguna aktif bulanan dengan total 99 juta. Berarti angkanya adalah 60%. 60%. Signifikan lebih tinggi. Jadi kalau tadi adalah sekitar 50%, bahkan kurang ya. Sebenarnya kurang dari 50%. Kalau TikTok itu 60%. Jadi tadi total seluruh pengguna TikTok 60% aktif bulanan. Nah, itu angka yang perlu Anda perhatikan. Dan mungkin nanti dia rasionya akan terus bertambah. Sebentar ya. Terima kasih. Nah, kita nomor disusul sama Brazil, tapi ini nggak penting sih. Yang penting adalah perbandingan tadi, komparasi tadi. Yang satu tuh 50% bahkan nggak sampai. Tapi di TikTok itu 60%. 60% aktif bulanan. Nah, ini menarik. Ya. Belum lagi waktunya yang 52 menit. Sekali buka TikTok 52 menit. Anda sekali-kali coba deh ngerekam ya. Berapa lama sih sekali buka TikTok gitu ya. Nah, kita masuk ke strategi. Percuma kalau nggak ada strategi. Saya share gini, Instagram itu tetap sampai hari ini kontennya lebih berdesain. Banyak anak muda. Ya, tapi sifatnya lebih berdesain. Sedangkan TikTok konten itu lebih fun, organik dan spontan. YouTube mix. Nah, tapi YouTube itu banyak profesional. Nah, ini yang menarik ya. Beberapa profesional, terutama karena saya dosen IT ya. Ternyata Instagram itu hanya batu loncatan aja. Nge-postnya di Instagram itu batu loncatan. Karena mereka ingin menggiring semuanya ke YouTube. Jadi saya punya 2 teman dosen. Satu itu terkenal dengan channel YouTube-nya Web Programming Unpas. Yang satu lagi terkenal dengan channel programming namanya Indonesia Belajar. Itu dia ngebahas tentang programan Python ya. Nah, dia teman kita juga gitu. Karena dia satu circle data science machine learning. Nah, dia bilang
Dia punya Instagram tapi ya nggak serius-serius amat gitu. Batu loncatan aja, nggak terlalu penting. Yang penting channel YouTube-nya dia. Ya, karena gini loh, mau mau bagaimanapun TikTok, ya, YouTube itu lebih banyak profesional. Kalau kita bicara videographer dan fotografer profesional, iya, benar. TikTok mungkin sekarang banyak ya, tapi digiringnya ke YouTube. Di YouTube itulah mereka menjelaskan detail tips dan trik. Di situlah mereka jualan kursus, di situ mereka jualan produk, di situ mereka jualan servis. Nah, walaupun kalau di TikTok karena konten yang fun, organik dan spontan, ternyata ada satu hal yang nggak ditangkap secara pasti ya oleh banyak perusahaan besar. TikTok dengan konten yang fun dan organik membuat orang lebih addicted. Kalau kita cuma lihat duit aja gitu ya, yang dari TikTok-nya, dari official TikTok-nya, maka YouTube paling besar untuk duit official. Akan tetapi TikTok dan Instagram menghasilkan duit unofficial paling banyak. Mulai dari paid promote, endorse. Kalau sekarang ada TikTok Shop, Instagram, itu masih official ya. Nah, saya nggak tahu nih, tapi kalau di TikTok itu kan ada TikTok Live ya. Kalau Anda ngikutin ada akun namanya Natasha Surya. Dia salah satu influencer besar di TikTok untuk produk-produk affiliate. Jadi dia ngejualan produk punya orang gitu. Terutama produk tentang rumah ya. Mulai dari sofa, dia jualan bantal air, tempat tidur air, sampai air purifier gitu ya. Dan dia pernah dapat penjualan sekali live itu sampai 2 miliar. Dan dia cerita bagaimana dari 2 miliar itu bersih untuk dia itu bisa sampai 15%. Jadi dalam sekali live, katakan sekali live 2 jam, 3 jam, dia dapat almost 300 juta rupiah. Ya kan dari 2 miliar, dapat 15% aja kan udah 300 juta rupiah. Ya. Nah, ini tuh hal yang beda. Sedangkan Instagram Live sejak awalnya muncul, jarang banget orang pakai untuk affiliate. Orang pakainya untuk kayak podcast ya. Kalau Anda perhatikan kan Instagram Live itu lebih banyak orang kayak podcast, tapi podcast live di Instagram. Nah, di TikTok itu berubah banget. TikTok itu sukses banget dengan affiliate-nya. Dia sukses dengan sistem dropshipping-nya sukses. Bahkan Shopee terang-terangan banyak iklan di TikTok. Padahal TikTok Shop adalah saingannya Shopee. Dan dia nggak menganggap itu saingan. Karena dia butuh banget pengguna TikTok untuk pindah dari TikTok Shop ke Shopee. TikTok Shop juga jor-joran dengan fasilitasnya gitu ya. Nah, intinya gini, TikTok itu fun, organik, spontan banget. Sehingga Anda mungkin nggak tahu, Anda nggak bisa merencanakan di TikTok untuk membangun akun TikTok sukses. Nggak. Anda menemukan polanya dengan konsistensi. Ya. Instagram lebih berdesain. Pasti lebih berdesain. YouTube mix, tapi di YouTube banyak profesional. Makanya video tutorial terbaik orang nggak nyari di TikTok. Enggak. Orang nyari tutorial terbaik itu di mana? Di YouTube. Karena di situ ada detailnya. Nggak ada detail di TikTok. Yang ada adalah addicted-nya. FYP-nya itu yang buat kita addict. Instagram, algoritma sudah ketat. Tapi jenis fitur lebih banyak. Gini, saya akan lebih prefer Instagram ketika saya pengen buat konten yang ekstra cepat dan saya nggak terlalu mikirin visual. Pokoknya cari gambar bagus satu cukup. Setelah itu kontennya kata-kata. Makanya kalau Anda lihat Instagram saya banyak konten tuh karosel ya. Karosel. Itu kontennya banyak banget. Video Instagram Reels sesekali sebelum akhirnya saya hibernasi nih sekarang. Nah, memang jenis fiturnya lebih banyak Instagram itu. Dia bisa single post, dia bisa karosel. Nah, TikTok algoritma lebih bersahabat. Bersahabat. Kalau saya buka TikTok saya, ini konten asal ya, saya nggak punya perencanaan, itu potong dari webinar. Jelek sih, yang ngelihat cuma 100. Ya, cuma 100. But then gini, saya merasa puas-puas aja tuh. Dan saya lihat oke-oke aja dan memang tampilannya oke ya. Fitur editing, fitur filternya jauh lebih lengkap, bahkan saya sebut super ya. Super banget lah TikTok itu fitur edit sama filter. Nah, YouTube algoritmanya nyantai. Algoritmanya nyantai. Dia nggak ketat-ketat banget kok ya. Artinya gini, kalau Anda cari konten kuliner, nggak semuanya bakal didominasi sama Magdalena, sama Next Carlos dan Diodoran. Nggak. Cukup berimbang. YouTube tuh cukup berimbang. Anda cari influencer kuliner, dia bakal cukup berimbang. 10 besar itu dapat jatahnya masing-masing gitu ya. Nah,
Dia fitur studionya bagus. Dia punya fitur card. Cuma sekarang kan TikTok juga ada tombol kuning gitu ya. Card itu juga ada di situ. Nah, itu ada perlu perhatikan. Nah, kalau edit dan filter, tetap TikTok nomor 1. Nah, sekarang mana yang terbaik? Nah, jawabannya adalah bergantung kepada Anda. Ya, kita baru lihat potensi. Potensi kan berarti kita baru bicara mana yang saya mau fokuskan. Nah, kalau saya pribadi di kelas content creator, saya udah bilang saya nge-push di TikTok. Kenapa? Karena saya ingin buat konten yang lebih organik gitu ya. Belum sempat nge-posting, bagi yang ikut kelas saya, jangan kecewa, saya belum ikut sempat posting. Saya akan posting, konten saya udah ada, cuma saya belum posting. Saya akan posting juga. Kemudian di kelas saya semua udah pada posting gitu ya. Anda bisa cari kontennya di hashtag MSIB, bisa AI batch 3 ya, batch 3. Jadi di situ di TikTok atau Instagram pakai hashtag ya. Jadi untuk penandanya MSIB bisa AI batch 3. Nah, di situ. Lagi pula baru di batch 3 ini saya juga ngisi. Jadi nggak akan ada Anda nyari di batch 2 atau batch 1 nggak ada gitu ya. Ini baru batch 3 ini saya buka kelas di bisa.ai. Nah, gini. Ternyata saya ingin buat konten yang lebih organik gitu. Lebih organik. Gak usah kayak sosokan lebih profesional gitu ya. Malah semakin spontan sebuah konten, wah, dahsyatnya bukan main. Ya, dahsyat banget, luar biasa. Namun ada responsibility. Anda harus punya jangka panjang sebenarnya. Bagusnya Anda punya jangka panjang. Tapi saya nggak akan bahas itu di sini ya. Saya akan bahas yang lain. Kita sekarang akan masuk ke next materi, data analysis. Are you ready? Ya, semoga ready. Nah, saya akan lebih banyak karena ini nggak saya buat slide yang bagian ini. Kita akan banyak main tools ya. Anda bisa satu-satu Anda catat. Caranya adalah ini. Baik. Pertama kita mulai dari yang paling populer dulu deh. Ya, kita langsung to the point aja. Yang presentation saya nggak usah matikan ya, Anda tetap bisa lihat screen sharing kan. Pertama saya akan kirim linknya di situ. Nah, saya barusan kirim link. Itu tools yang Anda wajib pakai. Tapi syaratnya Anda harus login dulu TikTok di browser ya. Jadi Anda login dulu TikTok di browser, di laptop begitu atau di komputer, lalu Anda menuju link itu. Nanti di link itu Anda harus registrasi ulang. Jadi gini, Anda udah punya akun TikTok. Nah, akun TikTok itu harus diubah jadi akun TikTok kreator dulu, biar Anda bisa akses fitur ini. Ya, kan itu ads.tiktok.com, Pak Venza. Apakah saya harus beriklan dulu? Jawabannya enggak ya. Oke. Semoga Anda siap ya. Oke, kita mulai. Ya, tolong nanti salah satu bisa konfirmasi. Oke. Kalau Anda sudah berhasil masuk, saya berhasil ngikutin step by step ngubah jadi akun kreator, terus pokoknya klik yes, centang aja semua yang harus centang, klik yes. Nah, Anda akan masuk ke tools yang luar biasa. Nggak semua yang pakai TikTok tahu tools ini. Ya, orang nyari tren di TikTok kan ngelihatnya dari mana sih? Dari search ya? Nggak bagus. Harus dari tools ini, TikTok Creative Center. Jadi kalau ada orang influencer atau siapapun ngajarin Anda ngecari ide konten itu yang populer gitu ya, atau tren itu lewat dari search ya, itu tinggalkan. Salah. Dia nggak tahu tools yang benar. Tools yang benar tuh TikTok Creative Center. Oke ya, oke. Ada pola. Nah, ini enak banget. Dia langsung nampilinnya dalam bentuk pola. Anda mau ngelihat polanya secara hashtag, ngelihat polanya secara song, secara kreator atau TikTok video. Nah, ini bagus banget. Terutama kita akan fokus pada hashtag dan song ya. Oke, ini ada Indonesia. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Anda kepo pengen ngecek tetangga Malaysia gitu ya, Anda bisa juga pilih Malaysia di situ. Tapi saya pilih Indonesia. Oke. Salah satu bisa konfirmasi dulu, apakah layar saya kelihatan? Bisa via suara? Apakah layar saya kelihatan? Salah satu bisa konfirmasi? Kelihatan, Pak. Kelihatannya, terima kasih. Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hashtag ya. Nah, Anda bisa pilih industri, tapi saya nggak pilih dulu. Ini berarti yang top ya, yang top. Tapi kemarin macam-macam. Saya agak kurang tahu juga. SEA Games, demo, Club Boost, saya nggak tahu ini apa. Miracle in Cell number 7, yay. Ya, saya besok nonton. Kemudian ini TikTok Shop 99 Big Sale. Nah, kita memperhatikan seperti apa Pak polanya. Nah, ini dia.
Yang Anda perlu perhatikan adalah di pilihan waktu itu tidak ada last 7 days. TikTok untuk hashtag tidak memberikan 7 hari terakhir, tidak. Dia memberikannya 30 hari terakhir dan kemarin. Ada sesuatu di sini. Perhatikan. Jadi pola yang dibangun TikTok adalah dia akan menunjukkan tren kemarin, berarti saat ini banget, atau 30 hari. Dia nggak nunjukin 7 hari terakhir. Artinya TikTok itu berharap kita melihat pola, membangun suatu pola konten kita itu bulanan, bukan mingguan. Atau harian. Artinya harian gini, kepikiran baru post, kepikiran baru post. Atau Anda bangun pola 30 hari. Nanti kalau song sama. Song juga nanti pilihannya 30 hari. Kreator yang lagi naik daun, ini nggak ada. Nah, kalau TikTok videos, ada 7 hari malah. Yesterday nggak ada. Adanya last 7 days, sama last 30 days. Ya. Kita kembali ke hashtag. Nah, ini menarik. Hashtagnya berarti, kalaupun kita pakai hashtag, jangan banyak-banyak di TikTok. Itu pasti ya. 1 atau 2 udah cukup. Ya. Jangan terlalu banyak. Nah, ad industri, pilih ad industri ketika Anda tahu Anda punya arah kemana gitu ya. Misalnya saya data science ya, mungkin saya bakal pilih antara education atau saya akan pilih terkait tech and electronic. Cuma kalau tech and electronic ini kelihatannya bakal didominasi sama smartphone ya. Oh ya, Apple. Oh, iPhone 13 tiba-tiba naik lagi. Bukan iPhone 14. Ini yesterday. Oh, yesterday. Kalau last 30 days, giveaway ini nggak jelas. iPhone, Apple ya, kelihatan ya, elektronik bakal dinominasi oleh handphone. Kalau Anda pengen cari elektronik yang lain, mungkin Anda perlu gulir sampai ke bawah. At least Anda bisa sampai 100 kalau di sini. Itu baru hashtag. Nah, misalnya Anda ketemu sesuatu yang menarik. Saya pilih education. Oke. Saya akan melihat yang ice breaking atau saya akan ngecek yang fakta menarik. Anda klik aja. Interest over time ini populer ya. Bahkan 122 hari dia populer. Nah, fakta ada pertanyaan. Nah, setelah itu Anda perlu ngecek ini nggak terlalu penting. Anda perlu ngecek fakta menarik itu isinya apa. Maka kita bisa ke TikTok-nya. Nah, di TikTok-nya ini kita cari fakta menarik. Ini kebetulan saya pakai aplikasi TikTok yang di desktop ya. Fakta menarik. Nah, kita pilih hashtag. Oh, luar biasa. 1,3 miliar view. Pasti ada sesuatu yang berkaitan sama teknologi atau data science atau machine learning atau sekitar itu ya, pasti ada. Nah, Anda lihat, yang Anda perhatikan adalah kalau dia pakai hashtag fakta menarik, itu 1,3 miliar view, dan Anda perlu melihat apakah ada akun yang memang dia menang gara-gara namanya. Yang di atas nih menang gara-gara namanya. Namanya ada fakta. Fakta menarik, 1, 2, 3, fakta unik. Tapi kita turun ke bawah. Di sini ada nama Karen, ada motivasi, ada nama Great Kiss, ada berbagai nama. Artinya dia cukup luas. Nggak harus Anda akunnya namanya nama yang terkait sama fakta atau data gitu ya, untuk bisa sukses. Nah, ini keren nih, kelihatan. Oke ya, fakta menarik. Jadi Anda lihat polanya, apakah harus dari nama atau tidak. Nah, kalau kita mau pakai suatu hashtag, sekali lagi konten base ya, bukan hashtag FYP atau hashtag please FYP, bukan kayak gitu ya. Ini kita betul data analitik ya. Ini tuh masih ada sedikit, kalau saya masih agak ada resisten untuk pakai hashtag fakta menarik. Karena ternyata yang ada di atas itu yang namanya fakta. Tapi nggak apa-apa kalau kita lihat ke bawah, masih oke untuk dipakai. Ini ada bagaimana hewan melihat dunia. Ini menarik. Kemudian ini fakta dunia, dia menang nama fakta. Motivasi, oke. Ini bedol junior. Apa yang buat orang betah kerja di Google kali gitu ya. Cuma cewek rumahan yang tahu rasanya, oke. Manfaat tidur bareng, saya nggak tahu itu apa. Terus tahukah kamu, ini menarik nih kelihatannya. Daftar 10 makanan terpedas di dunia. Nah, dia artinya ini persimpangan antara kuliner dan fakta menarik. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana mengenerate konten idea.
Konten ID-nya begini. Anda kembali lagi ke sini, ya. Nah, fakta menarik itu dilabeli sebagai education, bagian dari pendidikan. Nah, kalau Anda sudah punya strategi konten, Anda kan tahu ya, Anda ngebahas misalnya ujung-ujungnya nanti mau jual produk kecantikan. Kan Anda nggak bisa tuh, tiap konten kan jualan terus. Berarti kan ada konten yang nanti berkaitan sama education. Nah, Anda bisa pakai fakta menarik, karena terbukti fakta menarik ini tidak hanya didominasi oleh, ini ada konten film, ini ada konten tentang jalan-jalan, ini konten menstruasi, ini konten jalan-jalan negara, ini konten Google, ini konten kebakaran, yang tadi konten kuliner, ini konten apa ya? Konten anime kelihatannya. Intinya gini loh, hashtag fakta menarik ternyata tidak didominasi oleh jenis topik tertentu. Enggak. Berarti kalau misalnya Anda pun jualan kecantikan pun, kelihatannya Anda bisa pakai hashtag fakta menarik dan Anda bisa dapat inspirasi di sini. Kalau di sini ada 10 makanan terpedas, mungkin kita ke atas ya. Kita tertarik yang di atas lah, yang bisa gede ya. Oke, fakta menarik di penjuru dunia. Dia akan bahas apa ini? Namanya MUK 3. Like-nya 282.000 dengan view-nya nggak ditampilin ya di sini, nggak kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan. Mungkin Anda harus ke akun TikTok-nya dia. Tapi 200.000 yang nge-like, at least setidaknya 5 kalinya yang nge-view ya, 1 juta. Negara yang paling banyak melakukan operasi plastik bukan Korea. Oh, bukan Korea, tapi Amerika Serikat. Saya baru tahu. Nah, ini fakta menarik. Nah, kalau Anda jualan kecantikan kan Anda bisa bahas kayak gini juga ya. Fakta menarik. Negara yang paling banyak membeli skincare bukanlah negara yang kulitnya hitam, tapi yang malah kulitnya udah putih. Misalnya, kali aja. Nah, intinya gini, ini bisa membantu Anda untuk generate content idea. Tapi memang tidak semua hashtag itu setara. Ada hashtag yang nggak jelas ya. Kelihatannya kita perlu, kalau ini kelihatannya bagus banget ya, hashtag fakta menarik itu udah terbukti. Nah, contoh nih, kalau kita pilih beauty and persona, plus 30 days, Sleepy Eyes mungkin membantu, barbershop mungkin membantu. Kalau produk Anda atau jualan Anda kaitannya sama barbershop. Artinya gini, nggak semua hashtag itu layak untuk dicek. Ya. Namun Anda perlu melihat, kalau dari saya rumusnya gini, cek yesterday sama last 30 days. Cari yang dekat kelihatannya sama punya Anda. Instant film saya nggak tahu kenapa instant film nomor 1. Dan saya kurang tahu maksudnya instant film itu apa. Tapi gunakan hashtag untuk menemukan konten yang bisa menjadi inspirasi Anda. Atau menggunakan hashtag untuk mencari konten yang bisa di-stitch. Oke ya. Hashtag, apakah hashtag penting di TikTok? Ada 2 pendapat. Ada yang bilang hashtag tidak terlalu penting di TikTok. Ada yang bilang hashtag itu sangat penting di TikTok. Kalau jawaban saya adalah, yang menggunakan hashtag adalah orang-orang yang beruntung. Apalagi kalau hashtagnya bukan hashtag FYP. Tapi hashtag-hashtag seperti ini. Karena dengan menggunakan hashtag-hashtag seperti ini, nanti si algoritma TikTok itu lebih memahami Anda, gitu ya. Dia akan lebih memahami Anda. Oh, ternyata Anda tuh ngebahas beauty and personal care. Oh, Anda tuh bahasnya education, gitu ya. Oh, Anda bahasnya financial, nah saham ya. Mining crypto ini pasti, work from home, entrepreneur. Nah, ini akan sangat membantu TikTok. Tapi ingat, beda dengan Instagram yang masukin banyak hashtag kelihatannya berarti gitu ya. Di TikTok jangan. Ya. 1, 2, oh 2 udah banyak. Oke ya. Jadi gunakan hashtag. Tidak semua hashtag seimbang gitu ya. Tapi gunakan hashtag dari TikTok Creative Center. Jangan dari search. Hashtagnya bisa keluar macam-macam aneh-aneh. Pakai yang udah terbukti di sini. Lalu lihat lihat interest over time-nya. Kemudian Anda cek ke TikTok-nya sendiri. Hashtag-nya gimana nih akun-akun yang ada di atas ya. Ini menarik banget nih, 5 fakta di balik layar. Ini terkait film nih. Nah, ini juga oke lah. Intinya adalah Anda kemudian mencari konten untuk memberikan inspirasi untuk Anda. Tapi ingat, tidak dari hashtag sembarang hashtag. Itu satu, pembelajaran pertama kita. Hashtag digunakan untuk apa? Ya. Gunakanlah hashtag untuk mencari inspirasi. Pak, kan ada masalah ya. Masalah besar tuh boleh nggak sih saya pakai konten orang lain?
Kalau di Stitch nggak ada masalah kan seharusnya ya. Tapi kalau yang jadi masalah tuh Anda download konten orang lain, terus Anda akui sebagai konten Anda. Nah itu manusia yang menurut saya, mohon maaf ya, sangat hina ya. Janganlah. Ya. Kalau mau Stitch aja, ya Stitch lalu Anda berikan komentar, itu aman. Ya, orang pun akan menghargai Anda. Jangan download konten orang lain. Atau satu lagi nih, saya lupa. Tadi mana ya? Nah ini nih, fakta menarik. Oke, 11 negara Muslim paling aman di dunia. Oke, curi konten ini. Curi konten ini, kalau ini mah curinya curi beneran. Curi konten ini dengan cara buat ulang. Nah, orang-orang bakal mempertanyakan atau kalau ada yang nggak jelas bakal, kan ini udah pernah diupdate sama si Siska Call, ini kan dulu udah pernah dibahas Nancy Judge, ini kan udah pernah dibahas sama Just No Limit, udah pernah dibahas Jerome Pauline. Ya buku fisika itu penulisnya ada ribuan di Indonesia gitu loh. So, orang lain nggak boleh nulis buku tentang fisika. Itu jawabannya. Ya, buku fisika itu penulisnya ada ratusan di Indonesia. Ada ribuan buku yang ngebahas fisika, manajemen, digital marketing. So what gitu loh. Kalau Anda buat ulang dari nol, bahkan kontennya sama, saya acungi jempol. Konten sama. 11 negara muslim paling aman. Anda ganti jadi 9 negara muslim. Atau bahkan sama persis, nggak apa-apa. Tapi Anda buat ulang. Nggak ada masalah. Nggak akan ada orang yang bisa ngeklaim. Oke ya, kalaupun ada yang ngata-ngatain Anda di TikTok, itu bagian dari pembelajaran. Ya, itu saya malah lebih hargai. Lebih parah ini tuh kelihatan banget ini ngambil punya orang gitu. Ini punya fakta menarik ini di konten menarik. Kecuali mereka bersaudara gitu ya. Anda mau copy persis. Alasan kanan Google betah kerja, copy persis. Dia pakai video ada wajah, pakai video ada wajah. Ya, tapi Anda akan ganti ilustrasi, Anda akan ganti gambar belakang, karena Anda tetap buat konten, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kayak tadi, buku fisika itu banyak penulisnya, buku fisika juga banyak. Nah, kalau Anda yang kuliah manajemen, banyak nggak buku manajemen? Banyak banget buku manajemen, iya nggak? Ya, artinya nggak ada masalah. Anda buat ulang nggak ada masalah. Oke, yang masalah itu Anda buat ulang, tapi suaranya tetap pakai suara si bedol junior ini. Nah, itu salah. Ya, itu salah. Harus ya pakai suara Anda. Kalau Anda nggak mau pakai suara, ya buat dalam bentuk konten. Apa teks konten. Gitu ya, oke ya. Jadi, sekarang saya udah jawab ya, copyright dan yang lain-lain. Jangan colong orang, pakai Stitch, atau buat ulang. Buat ulang nggak ada masalah. It's okay. Nggak ada masalah. Orang mau bilang apa, buat ulang Anda nggak akan pernah bisa dituntut. Oke ya, oke. Sekarang saya akan stop dulu sedikit ya, sebelum kita lanjut ke song. Oh, song mudah sih. Song itu hanya lihat yang populer aja. Jadi, song ini udah langsung menjawab pertanyaan kita sebenarnya. Last 30 days, cek songnya, mana yang oke untuk konten Anda langsung pakai. Gitu ya. Ini lagi DJ Party style pompong lagi naik, ya udah pakai aja. Ya, kalau musik gak ada masalah. Jadi makanya Anda jangan sekali lagi ada orang bilang ikut tren. Semua orang bahas BBM, terus Anda bahas BBM juga gitu loh. Malah Anda jualan apa? Jualan produk kecantikan. Ngapain ngebahas subsidi BBM? For what? Ya, nggak bisa. Itu malah membuat konten Anda nanti amburadul di TikTok. Jangan, gitu ya. Malah nggak usah ngikutin itu. Lihat polanya. Pola itu di dalamnya dia pakai song apa gitu ya. Nah itu nggak usah kita cari lagi. Langsung dari TikTok Creative Center. Oke ya. Jadi bisa pakai song. Dan menariknya apa yang sukses di TikTok bisa sukses juga di Instagram untuk song. Kalau untuk hashtag enggak. Oh ya, hashtag jangan dipakai ya strategi ini di Instagram enggak. Tapi song bisa. Percaya saya udah membuktikan ya. Song yang oke di Instagram ternyata buat konten Instagram Reels saya juga naik. Itu udah terbukti. Jadi nggak ada masalah. Untuk song TikTok di TikTok Creative Center bisa jadi padanan padanan di Instagram. Kreator adalah yang lagi naik daun nih. Nah, dia tidak dilihat dari jumlah follower aja, ya. Ini diurutkan, saya nggak tahu nih, diurutkannya kelihatannya dari interaction. Ini ada region, kita pilih Indonesia, harusnya udah otomatis Indonesia ada di atas. Followersnya ada pilihan followers, sort by, saya lebih suka sort by engagement. Kalau sort by engagement berarti dia tuh oke banget gitu konten-kontennya. Oke, sekarang kita lihat ya, real white skincare. Kita klik. Ada beberapa masalah. Oh, I see.
ke TikTok Marketplace kelihatannya. Oke, apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia ke TikTok Marketplace. Jadi di TikTok Marketplace itu kalau kita mau kayak kerjasama dengan TikToker lain, TikTok itu sudah menyediakan namanya TikTok Creator dia sudah menyediakan yang namanya tempat untuk bisa kita kerjasama dengan TikToker lain. Makanya kan ada agensi ya, ada agensi yang dia membantu kita mencari influencer. Kalau di TikTok Creator Marketplace nggak perlu. Walaupun kita sebagai agensi bisa menggunakan tools ini untuk membantu klien kita. Nah ini menarik. Wah saya harus daftar, nggak usah deh. Ya jadi itu TikTok Creator Marketplace. Nah, Anda mungkin tertarik kan sama kontennya dia. Cari aja langsung Real White Skincare. Atau saya nggak terlalu tertarik sih sama itu. Saya cari yang lain deh. Yang kelihatan lebih sesuai ya dengan konten yang saya buat. Oh menarik nih, dia ngebahas handphone nih. PS Prilia Store. Nah, Anda cari aja di TikTok, Anda cek mungkin ada konten yang bisa membantu Anda gitu ya, untuk bisa Anda gunakan sebagai ide Anda yang baru. Itu kalau secara kreator. Nggak cocok juga kalau kita pakai ini untuk Instagram. Ini fokus untuk TikTok. Nah, TikTok video beda lagi. TikTok video itu dia pilihannya cuma dua, last 7 days, last 30 days. Nggak ada yesterday. Nah, kita bisa pakai last 70 days dan untuk teori atau implementasi dari TikTok videos itu bisa dibawa ke Instagram. Bisa, ya. Udah terbukti. Nah, contoh nih ya, ini last 7 days, mungkin last 30 days, nah short-nya kalau saya lebih cocok share ya, share. Kalau share itu karena saya education, saya merasa kalau orang nge-share itu berarti dia lebih tersentuh emosinya atau education ya. Tapi ini kelihatannya lebih ke lucu sama nyanyi ya. Oh ini ada tentang Wici Habibie, dia lagi loading. Anda perhatikan ya, konten di TikTok itu begitu organik ya. Orang ngebuatnya kayak langsung to the point gitu. Makanya kalau pengen, saya bilang teori yang orang bilang kalau buat konten harus lama tuh salah ya. Malah harusnya semakin ahli itu Anda sudah semakin pendek waktu produksi TikTok Anda. Oke. Agaknya banyak nggak cocok sama saya gitu. Anda bisa cek aja sendiri ya. Komen juga menarik. Tapi sekali lagi ini untuk seluruh wilayah. Kalau yang ini kita nggak bisa wilayah Jawa Barat atau Jawa Timur gitu nggak bisa. Memang untuk satu Indonesia ya. Nah kalau di sini bisa kita pakai untuk TikTok dan juga kita pakai Instagram. Nah saya akan recap dulu untuk TikTok Creative Center. Kalau hashtag adalah cek industri atau cek secara global. Lalu cek konten-konten dalam hashtag tersebut. Lihat apakah hashtag itu didominasi oleh konten yang nama akunnya mirip dengan hashtag. Kalau enggak, berarti itu hashtagnya oke. Tapi kalau ternyata didominasi akun-akun yang namanya mirip sama hashtag itu, berarti Anda jangan pakai hashtag itu dan jangan cari inspirasi di situ. Setelah itu Anda temukan hashtag yang cocok, Anda cek cari inspirasi. Gunakan itu untuk inspirasi atau untuk stitch atau untuk Anda copy, Anda buat ulang, ya Anda remake. Song, udah song mah pakai yang tren, udah pakai yang trending. Ikut aja, ya ikut aja. Nggak usah dipikir kalau ini bisa dipakai untuk. Oh ya, ada populer, ada breakout. Breakout tuh yang tiba-tiba dia naik drastis, itu breakout. Ya, ini ada yang tiba-tiba naik drastis. Kreator nggak banyak saya pakai, saya nggak terlalu banyak pakai. Mungkin kalaupun Anda mau nyontek, Anda nyontek bagaimana cara dia nyusun bio-nya dia, gitu ya. Bio-nya di TikTok itu seperti apa. TikTok video bisa Anda pakai banget. Cuma tadi dia dari segala jenis kalangan nih, dari segala jenis topik disatukan jadi satu, terus di short berdasarkan hotness atau likes atau komen atau share. Jadi mungkin belum tentu informatif. Menurut saya informatif dan bisa langsung Anda pakai ya, secara data nih, dari data. Itu hashtag sama song. Itu udah to the point Anda pakai. Oke, itu terkait TikTok. Saya akan stop sharing dulu. Capek juga ngobrol terus. Loh, udah mau jam 3 ya? Cepet sekali ya? Oke, kita baru bahas TikTok nih. Belum bahas YouTube. Oke. YouTube, saya share dulu ya. YouTube kelihatannya udah pada tahu kalau YouTube ya. YouTube tuh pakai trending dan dia otomatis ngecek trending Indonesia. Nah kalau di YouTube Anda nggak bisa ganti
negara. Kalau di TikTok Creative Center, Anda bisa ganti negara. Kalau di YouTube Trending, Anda nggak bisa ganti. Enaknya itu nanti ada trending secara musik, secara gaming, secara movies, itu ada. Tapi biasanya saya ngeceknya dari tab now ya. Itu trending. Tapi sekali lagi yang kita nggak sedang ngecek trennya, terus ngikutin tren. Kita sedang ngecek polanya. Jadi Anda lihat loh, pola-pola yang bisa jadi trending itu kayak apa, dia buat covernya, thumbnailnya, dia bahas apa. Nah itu yang Anda lihat ya. Bukan ngikutin tren malah. Jangan sampai malah jadi ngikutin tren. Bisa-bisa nggak cocok. Oke. Oke, ada apa nih? Kelihatan lancar jaya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari Eka Wulan. Ada konten kreator namanya akun Lord Lugowo, Pak. Dia tidak menggunakan hashtag good, tapi yang dia mengupload terus-menerus beliau FYP terus pertanyaan saya apakah kualitas konten dalam bentuk ya oke. Lord Lugowo kita bedah tanpa hashtag. Nah ini sudah. Dia berarti sudah melakukan pembuktian ya tanpa hashtag. Sukses dia. Follower hampir 1 juta dengan like-nya 62 juta. Oke, menarik sekali. Saya sedang buka kontennya si Eka ya. Oke. Pertanyaan kamu adalah, saya barusan analisis, apakah kuantitas konten dapat menentukan FYP? Nah, bagus banget pertanyaannya. Ini dia materi untuk kelas saya ya. Tapi ya udahlah karena ditanyain gini ya. Anda tahu dari mana sih konten berkualitas? Itu yang saya tanya pertama kali di kelas saya. Ada yang mau jawab nggak? Apa itu definisi konten berkualitas? Kenapa Anda bilang, apakah konten Lord Lugowo nggak berkualitas? Atau yang berkualitas itu konten kayak Deddy Corbuzier? Ada yang berani menjawab? Tahu dari mana kita konten berkualitas? Kalau saya misalnya buat video 10 detik tentang kaki saya, apakah Anda berani bilang itu bukan konten berkualitas? Gimana kalau saya ngeposting, gimana seandainya saya ngeposting konten 10 detik tentang kaki saya tunjukin kaki saya, jempolnya, bentuk kukunya yang nggak rata, warnanya juga nggak rata gitu ya. Terus dalam konten 10 atau 15 detik itu, besok pagi saya cek tiba-tiba saya dapat 100.000 views. Yang like mungkin cuma 5 ribuan gitu. Tapi itu bakal konten breakthrough saya yang data saya dan machine learning yang saya buat susah-susah ternyata nggak ada gunanya. Jadi definisi konten berkualitas apa? Konten 15 detik kaki saya, 100.000 views, atau konten yang bagus yang saya buat data science machine learning yang view-nya cuma 100. Saya kasih tahu Eka dan semua orang di sini. Konten berkualitas itu adalah konten yang ketika diluncurkan ya terbukti dapat banyak view dan engagement, bukan soal followers ya. Jadi Anda hanya bisa buat konten berkualitas dan menentukan konten berkualitas atau tidak ketika sudah dipublish. Jadi ya jadinya 3 kali nih. Jadi yang ketiga adalah kalau mau buat konten berkualitas, maka mulailah dari pukul 14.50 nanti buat konten. Itu yang saya ajarin di kelas saya. Karena itu kelas saya pertama kali buat konten, kontennya tentang Anda gitu. You. Minggu ini konten baru lagi. Ya. Minggu depan mereka buat konten lagi. Jadi ingin buat konten berkualitas, buat dulu. 10.000 konten, 100 konten, sehari 4 kali, sehari 10 kali, seminggu 1 kali, saya nggak peduli sih. Yang saya pedulikan Anda konsisten, Anda komit. Kalau Anda mau sehari 4 kali, ya komit sehari 4 kali. Jangan sehari 4 kali, 7 hari kemudian Anda breakout, breakdown. No. Gini, teori apapun di luar sana, teori. Kan saya ini, gila, saya tuh dosen. Saya ngasih Anda tuh yang terbaik ya. Saya nggak sedang jualan loh. Saya ngasih yang terbaik ya. Jangan percaya apapun kata orang lain di luar sana. Komit buat konten. Kalau bisa seminggu sekali, makanya saya ajarin mahasiswa saya seminggu sekali aja. Seminggu sekali, ya udah seminggu sekali aja. Tapi terus gitu loh. Kalau Anda mau kayak Lord Lugowo misalnya, saya nggak tahu. Dia sehari 4 kali, ya udah dia kita lihat. Ya. Dan pada akhirnya konten-konten yang mungkin kita anggap tidak berkualitas, pada akhirnya sukses. Intinya, kalau ada teori konten viral,
teori konten berkualitas. Saya sudah pernah beli, ini saya udah cerita ya, di kelas saya tuh pernah beli 2 kursus TikTok ya. Satu yang luar negeri, satu yang dalam negeri. Saya udah baca buku digital marketing banyak. Saya intisarikan untuk Anda semua ya. Konten berkualitas adalah konten yang sudah dipublish dan terbukti. Bukan konten yang pakai teori. Jadi publish aja. Udah nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir ya. Susah juga sih. Kalau mau ikut kelas saya nih, jualan intinya. Udah ikut kelas saya kan gratis tuh di Bisa AI ya. Saya tuh malah ngajarin, jadi saya kemarin tuh saya nanya ya sama mahasiswa saya, Anda habis berapa waktu buat konten? Mulai dari produksi sampai publish, 2 jam, 3 jam. Challenge-nya minggu ini kalau bisa di bawah 1 jam, gitu loh. Minggu depan lebih ketat lagi, kalau bisa di bawah 30 menit. Mikirnya lama boleh, mikirnya lama boleh. Nanti kalau udah belajar konten pilar, mikirnya lama sekaligus untuk 1 minggu, gitu ya. Mikirnya lama sekaligus untuk 30 hari, nggak apa-apa. Tapi produksinya harus pendek, harus cepat. Cet 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 publish, cet 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 publish, cet 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 publish gitu. Gitu ya. Oke. Karena nanti Anda temukan, oh ternyata konten wibu saya, konten saya tentang renang, misalnya kalian jago renang, konten saya tentang rokok, misalnya Anda ngebahas rokok dan tembakau, dan sejarahnya dan jenis tembakau, Anda keliling Indonesia hanya untuk ngicipin tembakau linting ya. Mungkin bagi sebagian orang tembakau dan rokok itu hal yang negatif, tapi kan saya nggak peduli dengan itu kan. Saya kan ngajarin Anda untuk jadi content creator, apapun itu kan. Anime, wibu, gitu ya. Apapun itu. Nanti Anda akan temukan, oh ternyata konten saya yang berkualitas itu yang seperti ini. Dadanya bisa ditemukan ketika Anda konsisten produksi. Jadi saya sendiri nggak bisa ngejudge. Ada loh. Mahasiswa saya tuh ngebuat konten cuma kayak gini ya. Dia kan temanya itu you ya kemarin, superpower Anda. Superpower dia cuma buat konten di Instagram, gambar dia suka makan gitu loh. Disuruh milih makan atau cinta, dia pilih makan. Ya nilainya 100. Very good. Ya, itu bagus. Karena setelah itu minggu ini dia harus buat konten lagi. Minggu depan dia harus buat konten lagi. Jadi konten berkualitas ya ketika dipublish baru Anda tahu. Ini konten kreator itu bukan S1 konten kreator ya. Satu hari kalau muncul S1 sarjana konten kreator, saya akan bilang jangan pernah ikut kuliah sarjana konten kreator. Jangan nih. Ya, jadilah sarjana perminyakan, jadilah sarjana manajemen, jadilah sarjana keperawatan, jadilah sarjana IT, jadilah sarjana bahasa Inggris, jadilah sarjana bahasa Rusia gitu ya. Tapi jadi content creator gitu loh. Bukan jadi sarjana content creator. Salah itu. Anda menemukan apa yang ingin Anda buat gitu loh, bukan menjadikan ini teori-teori terus jadi skripsi content creator. No, ya. Jadi Eka, saya nggak tahu definisi konten berkualitas, tapi produksi. Ya, jadi produksi, nanti Anda temukan kok. Yang penting Anda bisa komit, dan ya Anda bisa melihat bahwa konten itu tentang diri Anda. Nggak usah konten tentang orang lain. Ya. Ada seorang cewek, dia tiap hari ngepost di TikTok, saya lupa. Tiap hari ngebicarain jerawat, emang jerawatnya banyak banget. Itu bukan dari filter, emang jerawatnya, kita tahu ya filter itu kan kayaknya halus gitu, kalau ini jerawat banget. Jerawatnya betul-betul gitu ya. Ya tapi tiap hari dia bicarain jerawat dia. Dia pakai perawatan apa, semua pakai duitnya dia sendiri. Dia ngebahas jerawat gitu. Setelah 100 konten, saya rasa dia akan jadi expert di bidang jerawat. Dan dia akhirnya dapat endorse, dapat promote, dia dapat duit banyak. Terus dia akhirnya karena udah coba berbagai macam pengobatan, dia nggak berhasil. Dia akhirnya pakai treatment laser yang merusak seluruh kulit. Tahu nggak? Ada nggak cewek-cewek di sini yang ngikutin itu? Saya kebetulan pakai akun TikTok yang satu keluar itu, dan saya ngebaca konten dia luar biasa. This is the true content creator gitu ya. Pada akhirnya dia dapat endorse, dia dapat duit banyak, dia ngerusak wajahnya. Wajahnya dirusak semuanya. Terus kemudian mulai bertumbuh. Akhirnya 50% jerawatnya hilang. Wow. Tahu nggak? Dia jadi expert di bidang jerawat. Dan mungkin dia bakal ngalahin dokter kulit siapapun gitu. Orang akan denger dia gitu. Karena lihat konsistensi dia. Dan ya dia ngapain malu. Terus, oh ya, saya agak malu untuk nampilin wajah. Sebenarnya ya. Terpaksa banget lah di TikTok nampilin wajah. Kalaupun Anda nggak mau nampilin wajah, ya udah nggak usah buat konten ada wajah gitu. Ya udah, yang penting it's about you. Strategi itu untuk membantu Anda membuat konten lebih cepat, bukan untuk menjadikan Anda budak tren. Nah, itu bahasa kasarnya. Oke ya, next ya.
Eka, waduh, satu pertanyaan udah lama banget saya jawabnya, sorry. Karena saya orangnya saya ini terlalu apa ya? Saya terlalu ambisius gitu loh kalau bicarain ini, karena saya udah punya pengalaman jatuh bangun gitu. Saya nggak mau Anda jatuh bangun. Oke, semakin organik kalau di TikTok makin sukses. Kalau di Instagram ada desain-desainnya dikit lah. Anda bisa cek Instagram saya gitu ya. Kalau di TikTok saya lebih kacau, kalau di Instagram saya lebih. Kalau di TikTok sound, iya sound, yes. Nah, sound ini beda dengan song. Nah, bagus banget Angga. Jadi gini, di TikTok Creative Center itu nggak ada sound, adanya song. Jadi tidak ada user generated song atau user generated sound, itu nggak ada, adanya song. Nah, karena itu nggak bisa tools ini juga dipakai full, ya nggak bisa dipakai tools, ya. Oke, jadi kan ini data analisis nih. Setidaknya kita udah ada tools ya, tapi tools ini pendamping. Oke, jadi memang tidak ada sound di dalam TikTok Creative Center. Terima kasih Angga, sepakat. Sound itu juga sangat bagus ya. Kalau untuk akun yang repost konten online malah lebih viral daripada akun asli, tanggapan Bapak. Oke, Abdul Majid. Tanggapan saya untuk orang tersebut benar-benar repost ya, berarti mencuri banget ya. Apa ya komentar saya? Komentar saya selamat sih, congrats. Anda menemukan passion Anda gitu ya. Ternyata memang passion Anda sebagai reposter, congrats. Saya congrats dulu lah. Kalau ternyata dia lebih viral daripada konten asli, selamat. Kalau bisa buat sendiri. Ya, saya nggak bisa marah-marah terus Anda bilang, wah apa tuh, itu ya pencuri, itu nggak bisa juga. Saya melihat luput dari kesalahan nggak juga. Tapi saya bilang selamat, tapi kalau bisa buat sendiri ya. Dan yang paling seru, Abdul, saya beritahu ya, itu buat konten bukan repost ya, remake ya, punya orang ya, dan sukses banget, bangga banget. Itu tuh lebih afdol ya. Orang mau nyerang juga, saya buat dari nol kok. Saya pakai Canva, saya buat dari nol ya. Jadi lebih enak tuh remake ya, remake, bukan repost. Oke, trending udah, orisinil ada value-nya sesuai dengan niche. Niche, yes, Fandi, niche-nya apa? Oke. Fandi, niche boleh. Fandi, oke, nggak apa-apa Fandi, niche. Tapi kalau bisa Fandi, kamu bisa balik ke diri kamu dulu. You dulu deh, serius nih. Jangan maksa untuk niche. Kecuali memang kamu udah ada target. Oke Pak, Bapak bicara you, tapi saya nggak mau bicara you Pak. Karena pribadi saya tuh buruk banget sebenarnya Pak. Saya tuh orangnya sering gibahin orang, nyindir orang, kadang-kadang fitnah gitu ya Pak. Tapi saya pengen sukses jualan serum nih. Saya ada serum nih. Saya nggak jualan serum, ini dari istri saya. Oke Pak, saya ingin sukses di bidang kecantikan. Oh, ya udah Fandi, kalau kayak gitu ya udah. Kamu jangan mikirin yang personal branding, tapi kamu mikirin yang memang toko online kamu bagaimana sukses. Itu saya sepakat. Tapi kalau memang Anda ingin membawa personal branding Anda, gitu ya, maka Anda harus mulai dari you dulu. Saya data science machine learning karena saya suka, gitu ya. Tapi saya pernah cerita di kelas, saya ingin buat satu akun lagi, di mana saya nggak ingin memposting diri saya sebagai data science, machine learning expert gitu ya. Tapi saya ingin ngeposting seorang yang overthinking gitu loh. Pernah nggak kalian tidur, terus takut rumah ini bakal roboh? Saya sering. Tidur takut ada pencuri masuk, saya dibunuh, anak istri saya dibunuh gitu ya. Ini bahasa kasar karena tadi ada pertanyaan niche gitu. Intinya gini loh, tergantung sih. Kalau saya lebih kepada pribadi yang liar ya, artinya Anda. Tapi kalau tujuan Anda memang jualan dan punya toko, maka betul tentukan niche. Ya. Tapi kalau saya berharap kalau Anda membangun akun pribadi Anda, jangan menentukan niche. Tapi Anda nyamannya buat apa gitu. Karena kalau Anda menentukan niche, Anda menaruh beban. Saya harus ada di niche itu terus. Nanti jadi beban gitu ya. Dims the Meat guys, ketika ditanya sama salah satu fansnya, Kang Dimas, yakin? Jadi Dimas tuh udah buat berapa puluh konten tentang daging ya. Terus ada yang nanya gini, yakin teh Kang bahas daging terus? Ini saya udah bahas di kelas. Kenapa nggak kuliner gitu loh, kayak Next Carlos dan lain-lain? Tahu nggak jawaban Dimas apa? Yang ikut kelasnya pada tahu. Jawabannya apa? Dia jawabnya gini, kalau saya punya uang banyak, saya nggak akan beli ayam, saya nggak akan beli seafood, saya nggak akan beli tahu tempe, saya beli daging. Maka itu konten dia akan bahas terus daging sampai seterusnya. Dan di The Meat Guys sekarang udah berhasil breakthrough, dia bangun restoran, bukan franchise ya, dia bangun restoran di mana dia adalah pemimpinnya, dia yang buat resepnya, dia yang ngawasin prosesnya, dia yang buat proses bisnisnya, dia yang bangun sistemnya, dia saya rasa salah satu contoh passion terbaik yang dia akhirnya jadi apa? Jadi leader di bidangnya, Dims the Meat Guys gitu. Ketika ditanya apa nggak bosan daging terus,
Kenapa nggak jadi kayak kuliner yang lain gitu loh. Jawabannya simpel gitu. Kalau saya punya duit banyak, saya cuma mau makan daging gitu loh. Dan saya sedang bermimpi untuk bisa jadi orang yang punya duitnya banyak, tiap hari makan daging. Saya mulai dari hari ini, saya buat konten terus-menerus tentang daging. Dan dia berhasil ya. Dia pasti duitnya banyak, dia sukses bangun restoran mungkin bintang 3, I don't know, sukses banget. Nah, itu maksud saya. Ya, dia nggak peduli niche kuliner, enggak. Dia pengennya bahas daging. Dia nggak tahu tuh niche. Jadi jangan taruh diri Anda dengan teori-teori. Tapi cukup tentang itu ya, cukup. Saya terlalu bersemangat. Next, ciptakan sendiri boleh. Buat konten yang banyak, ya saya sepakat. Kalau bisa konsisten, banyak dan konsisten. Kalau banyak cuma 30 hari di awal, bahaya juga. Ya, lebih baik konsisten banyak dan konsisten banyak. Kalau bisa cuma seminggu sekali, ya udah seminggu sekali. Ya, lama-lama juga jadi expert kok, pasti. Saya berani jamin. Tapi kalau bisa lebih dari seminggu sekali, itu lebih bagus. Next, apakah harus fokus topiknya atau coba berbagai topik dulu? Bagus nih, si Arif Fajar. Coba berbagai topik nggak ada masalah, tapi yang penting kamu nyaman dengan itu. Ya, nanti lama-kelamaan kelihatan kok. Ya, topik kamu ternyata tentang overthinking. Saya tuh pengen buat akun overthinking ya. Cuma tadi, kadang-kadang kita kita berikan best practice ke orang, udah buat aja. Saya pengen buat aja, tapi saya nggak buat-buat aja. Saya pengen buat deh. Suatu hari nanti kalau kalian ngikutin saya, tiba-tiba saya punya akun baru, isinya semua tentang overthinking, tolong Anda follow ya. Saya tuh pengen buat akun tentang overthinking. Naik Gojek, terus pas naik Gojek jatuh ke belakang. Wah, kepala pecah. Itu overthinking ya. Tapi saya punya feeling kok followernya bakal banyak. Cuma saya takut nanti malah akun saya yang di situ sukses. Padahal saya pengen kan data science machine learning expert gitu ya. Remake-nya hanya dibuatin background-nya dari itu saja. Boleh. Tapi kan tetap repost jatuhnya Abdul Majid ya. Terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama Fandi. Oke, cukup. Itu link YouTube dipakai. Satu lagi saya mau ngasih link. Oke. Ini mungkin nggak bisa menjawab bagaimana ngecek trending di Instagram. Tapi ini bisa jadi resource. Apalagi misalnya kalau Anda pengen bangun bisnis ya. Ini bisa jadi resource yang sangat-sangat luar biasa. Saya kasih link. Ini adalah kumpulan iklan terbaik Facebook. Ya, mungkin nggak bisa serta-merta sukses di TikTok ya. Tapi bisa memberikan inspirasi Anda untuk naklukin dunia iklan di Facebook dan Instagram. Saya akan share screen. Udah jam 3, cepat sekali ya guys. Cepat banget waktu berlalu ya. Oke, kita buka ini kan. Nah, ini Facebook Library. Kalau Anda tekan enter nanti dia otomatis di belakang ini otomatis nambah ya. Nah, kita pilih dulu Indonesia add kategori all ads. Jangan pilih yang politik-politik ya. Nah, pilih yang ini. Nah, saya ingin mencari iklan tentang Indomie. Nah, nanti kita ditunjukkan iklan-iklan Indomie ya. Dan Indomie itu Indomie seleraku. Nah, ini iklan-iklannya guys. Jadi lihat dia membangun visual, lihat dia cara bangun caption. Ini mungkin nggak cocok untuk TikTok. This is not untuk TikTok ya. Saya udah beritahu ya. Ini bukan untuk TikTok. Ini lebih untuk Anda menaklukkan Instagram dan Facebook ya. Ini menarik, lihat dia membangun ya Indomie, tapi dia membahas inspirasi kebahagiaan keluarga ya. Jelas-jelas Indomie bisa buat perut sakit. Enggak juga sih. Indomie enak ya. Saya tadi pagi baru makan Indomie juga. Isi saya belum bangun. Nah, ya ini menarik, ada t-shirt. Ada ini by the way iklan. Jadi gini, sekarang kita pikir masuk kita logika deh, logika. Orang iklan kan bayar. Masa nggak buat konten terbaik? Nah, itu ya. Jadi kenapa saya bilang Facebook Ads Library ini menarik. Oke. Indomie, mungkin Indomie tidak menarik bagi Anda. Kecantikan. Serum. Nah, serum kita bakal lihat iklan kayak apa. Oh, menarik sekali. Ada iklan seperti ini. Kita lihat di sini ada filter apa aja ya. Filternya language, oke, nggak ada masalah. Atau kita udah milih negaranya Indonesia. Nah, media tab saya pengen lihat yang video aja. Apply one filter. Saya pengen lihat video. Oh, tuh lihat. Videonya ternyata lebih kepada video testimoni ya. Zulota Beauty, ada Octostore, ada orang lagi ngapain ini. Ya, kalau video ternyata kayak gini. Berarti kalau Anda jual produk kecantikan ya kayak gini-gini juga. Pak, kalau kayak gitu kan ngikutin tren loh, gini loh. Ini terbukti berhasil.
Bukan kita ngikutin tren, kita lihat pola. Oh ternyata kalau jual produk kecantikan harus nampilin wajah. Kalau video, kalau bisa ngeliatin orangnya dari biasa jadi cantik banget, atau orang pakai produk itu, gitu ya. Jadi kita lihat polanya, kita nggak ngikutin trennya, kita lihat polanya. Apalagi ini iklan kan. Iklan kan ibaratnya orang bayar ya, berarti harusnya ngebuat kontennya tuh bagus. Itu serum. Ada apa lagi? Mau ngecek apa? Ya itu cukup lah. Facebook @libari. Itu Facebook ya, Facebook sama Instagram lah. Anda bisa pakai ini free untuk dipakai. Berikutnya adalah Twitter. Twitter ini, Pak, kan tadi Bapak bilang nggak ada Twitter. Nah, Twitter itu cuma untuk ini, guys. Untuk memberikan inspirasi aja ya. Jadi explore Twitter itu bisa memberikan Anda inspirasi. Kita lihat di sini ada pilihan apa settingnya. Ya, dia nggak bisa pilih waktu, dia cuma lagi lihat yang trending sekarang, sama kayak YouTube. YouTube itu cuma yang trending sekarang doang. Kita nggak bisa pilih negara, kita nggak bisa pilih last 7 days, last 30 days, nggak ada filter di situ. Ya, tapi oh iya, di trendingnya YouTube ada trending short ya. Ini bagus sih. Bagi Anda yang nggak, akan mungkin ada yang nggak suka TikTok ya, pengen lihat YouTube Shorts, atau Anda pengen sekalian lah Instagram Reels, masuk ke TikTok, masuk ke YouTube Shorts, Anda lihat ya. Nah, di sini kita pengen tahu aja sih yang lagi trending dibahas orang apa ya. Twitter apakah masih relevan? Twitter relevan untuk sesuatu yang real time, yang cepat dan real time Twitter. Karena membuat video dengan ngetik kata-kata, woi. Ntar saya contohnya negatif banget nih, suaranya overthinking. Tadi saya kepikiran sesuatu yang negatif. Nah, woi, ada 10.000 gagak terbang di Jalan Sudirman. Itu kan cepet banget ya, posting jebret, terus setelah itu baru video tampilin di IG story atau di TikTok live gitu ya, ada 10.000 gagak terbang di Jalan Sudirman misalnya. Nah itu bisa langsung trending cepet banget ya. Tetap di Twitter tuh real time-nya cepet ya. Soeharto Monoarfa dipecat, yang benar, masa iya benar dipecat ini? Oh, dipecat dari partainya. Oh, menarik sekali. Oke, itu politik. Nah, saya juga baru tahu tuh. Ya. Nah, intinya Twitter itu membantu untuk lihat real time. Nah, kita ikut tren nggak? Nah, kita lihat apakah dia cocok nggak dengan konten kita atau enggak. Kalau tadi, kayak tadi misalnya ada yang kontennya Spy Family. Kalau ternyata konten Anda, yang trending Spy Family, konten Anda ternyata memang tentang anime dan wibu, ya cocok Spy Family. Bisa Anda ikut, gitu ya. Konten Anda membahas tentang politik, nah ini bisa masukin. Anies sama Soeharto Monoarfa lagi naik daun, PSSI lagi naik daun, bisa dimasukin. London Bridge is falling down. Wah, apa ini nih? Ya intinya Ratu Elizabeth meninggal dunia ya. Oke, jadi itu tentang tools yang biasa saya pakai. Kemudian ini tools apa lagi ya? Oh iya, ini Metrico. Oh iya, insight saya tuh hilang kelihatannya di Instagram. Kalau Anda, ya saran saya gini, Instagram itu kan sering berubah-ubah kebijakan ya. Policy-nya sering berubah. Kalau bisa Anda punya satu tools yang nge-track sampai selamanya gitu. Ini tuh selamanya tuh di track. Mungkin kalau yang bagus tuh di konten tahun 2020-an ya. 2020-an tuh konten saya bagus banget. 2021 juga oke sih. 2020 lah yang bagus gitu ya. Misalnya last 12 months. Nah, ya di track nih. Nah, ini era-era ini cukup naik ya. Terus dia naiknya tinggi terus dia turun terus ya growth-nya. Nah, gitu. Jadi pakai tools itu kalau Anda punya duit, kalau nggak punya duit mah nggak usah ya. Kalau saya serius ngurus personal branding saya, jadi saya pakai tools ini karena dengan Metrico saya ngerekam insight saya dari awal banget. Nah, sedangkan Instagram tadi waktu saya cek kok saya ada error ya, kelihatannya lagi ada perubahan kebijakan terus saya lupa ngecek tombol approve gitu. Jadi tadi nggak bisa diakses. Itu data analisis. Terakhir saya tutup ya, personality. Nah, kaitkan sama personality Anda. Personality ini ada di brand, kalau Anda memang buka toko atau produk, Anda jualan produk apapun itu, atau memang personality ini berkaitan sama branding personal Anda. Nah, apakah saya pernah jualan online dan sukses? Jawabannya enggak.
Jualan online dulu pernah, cuman, nggak layak lah untuk di-mention. Nah, personal branding oke. Nah, saya bisa lah Anda kepoin gitu. Bisa Anda tanya jawab, saya ngerti lah. Jadi kalau personal branding itu memang, Anda harus menentukan you mau dilihat orang sebagai apa. Misalnya gini, bahkan ketika nggak ada yang peduli dengan pekerjaan Anda, tapi kalau Anda bahas itu setiap hari, percayalah, Anda akan jadi inspirasi dan Anda akan jadi influencer walaupun mikro influencer. Contoh gini, pekerjaan yang orang nggak mau tahu, apa ya, tukang sampah. Tukang sampah, mungkin nggak tahu gitu. Anda mungkin ada yang pengen jadi tukang sampah, tapi tukang sampah yang jadi pemulung dan akhirnya jadi sukses bangun jualan barang bekas gitu ya. Menurut saya keren sih. Nah, artinya gini loh, Anda terus ngebahas sampah gitu. Tiap hari Anda bahas tentang daur ulang sampah, bagaimana Anda datang ke tempat pembuangan akhir, Anda mengais-ngais sampah, mencari barang-barang yang mungkin berharga gitu ya. Jujur, mungkin ada orang yang bakal memandang Anda sebelah mata, real, bener ya, menghina Anda mungkin ada, tapi ternyata Anda konsisten. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali konten Anda tentang sampah. Percaya sama saya, suatu hari mungkin Anda bakal dinotis oleh menteri, oleh artis, even presiden. Ya, dan ketika Anda sukses, semua orang yang dulu menghina Anda mungkin bakal, halo apa kabar? Sukses banget ya kamu usaha sampahnya." Kalau kata siapa tuh kalau di TikTok si Kalbi ya, Kalbi kan iya nggak sih? Makanya gitu, eee, jangan sampai Anda jangan terlalu ngikutin tren. Anda senengnya apa? "Pak, saya ngebahasnya puisi." Ya udahlah sukseslah jadi expert puisi, ya. Content creation itu adalah self development tool terbaik di dunia. Karena nggak ada dosen, nggak ada tugas, tapi ilmu Anda meningkat, skill Anda meningkat, karena Anda membuat konten gitu loh. Itu saya bahas di pertemuan pertama kursus saya di visa.ai ya. Ya, ada 3 ya, manfaat luar biasa why becoming a content creator. Nomor 1, content creation itu self development tool. Oke, saya stop. Nah, sekarang Anda punya data ya, terus Anda mulai buat konten. Nah, Anda cocokkan dengan personality Anda. Apapun itu, lebih bagus karena memang personality Anda, karena you, gitu ya. Jangan terlalu termakan tren atau niche. Intinya gini, Anda bisa lihat minat, Anda temukan minat, hobi, hobi juga bisa, nggak usah takut. Hobi Anda apa? Hobi Anda ternyata mancing, ya udah bahas mancing. Hobi Anda sesuatu yang paling aneh gitu ya, Anda nggak ya? Oh, pekerjaan saya kasir Indomaret. Saya ingin membahas susahnya jadi kasir Indomaret. Dan apa saja kerjaan sebagai seorang kasir Indomaret atau kasir Alfamart atau kasir Circle K. Ya udah, jadikan itu konten. Percayalah suatu hari Anda bakal dinotis oleh banyak orang. Anda mungkin jadi duta Indomaret atau duta Alfamart, I don't know, gitu ya. Tapi banyak banget orang di sana yang relate dengan konten Anda. Bahkan ketika Anda nggak melakukan research apapun, tanpa research apapun, Anda cuma ingin bahas kehidupan gue sebagai kasir Indomaret atau kasir Alfamart, ya. Nah, itu cool, ya. Siapa tahu setelah itu Anda nggak jadi kasir Indomaret lagi. Udah sukses. Banyak duit. Passion bisa juga. Passion overrated. Saya termasuk orang yang nggak percaya dengan passion, tapi oke, kalau Anda ingin bahas passion, ya bahas passion Anda. Eksperimen. Nah, ini kayak yang tadi nanya ya. Kita nyoba beberapa kali, beberapa topik boleh. Yang penting Anda nyaman, Anda suka. Cek juga hasilnya. Nah, makanya nanti Anda tahu nih, oh yang berkualitas itu yang kayak gini. Oh, ternyata Anda ketemu jawabannya. Oke ya. Ada yang resen. Oke, ya, waktu udah habis ya. Oke, sebentar, tutup. Ya, good question. Silakan kontak saya di IG dan TikTok saya gitu ya. Oke, kalau ikut kelas saya dapat WhatsApp saya gitu ya. Original update. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Apakah harus coba berbagi topik? Boleh. Udah semua ya? Oke, tenang. Intinya kalau mau dinotis sukses dulu. Ya, bisa juga. Itu mungkin simpulan yang viral aja dulu terus klarifikasi jadi rapper. Ya, saya nggak ngajarin itu ya. Saya ngajarin Anda konten yang Anda memang bisa posting konsisten dan Anda suka, ya. Anda menikmati itu, ya. Saya nggak bicara viral dulu, enggak. Saya nggak bicara follower yang banyak dulu, tapi Anda dapetin audiens yang mau interaksi sama Anda. Itu dulu deh. Itu aja udah seneng, ya. Oke, saya nggak mau cerita. Kalau cerita terlalu banyak nanti jadi kelas. Cukup sampai di sini, ya. Berbagai tools yang saya sudah kasih, Anda silakan coba.
Anda nyoba-nyoba deh, TikTok Creative Center aja akan berikan Anda banyak inspirasi. Ya, Anda pakai Facebook Ad Library, udahlah pakai Facebook Ads. Itu orang bayar untuk nge-ads, iklan, berarti kontennya oke. Pakai YouTube Trending, at least hanya untuk inspirasi. Tapi jujur ya, saya mau buat konten TikTok nih. Hari ini saya mau coba buat konten. Karena sekarang utang saya jadi 4 konten, saya mau posting. Karena kelasnya ada 2 dan udah 2 minggu saya mau buat 4 konten. Saya bakal pakai TikTok Creative Center. Dan udah kelihatan sih beberapa itu bakal saya remake. Gitu ya. Tapi nanti kontennya tetap data science, machine learning. Karena saya akan posting di TikTok asli saya. Dan saya pengen tetap konsisten di situ. Tapi dengan cara berbeda gitu ya. Tidak lagi terlalu formal, nggak terlalu harus pakai jazz. Gitu. Oke, itu aja dari saya. Saya tidak tahu apakah konten ini membantu Anda atau tidak gitu ya. Tapi semoga aja memberikan wawasan baru. Semoga, saya berharap. Tapi apapun itu, ya, saya doakan Anda selalu sehat. Semoga selalu semangat. Kuliah Anda juga sukses. Program di bisa.ai juga sukses. Dapat uang jajan, ya, dan bisa hidup senang. Itu aja dari saya. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi kapan-kapan. Yuk, bye semuanya. Yuk, sama-sama, bye. Terima kasih sama-sama ya. Sehat-sehat semua ya. Semoga uang jajannya cepat turun. Dadah semua. Tuhan berkati. Ya, mari semua. Yuk, saya end meeting ya. Ya, mari semuanya. Ya, terima kasih doanya juga. Terima kasih juga ya. Terima kasih sudah bertahan. Bye.